Bapak Ibu, ini kita mulai saja nggih. Ini pesertanya sudah 111 dan insya Allah sudah di-save, di-record dengan adik-adik, nanti bisa kita set lagi, kita buka lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Kaprodi yang saya hormati, Bapak Ibu Kaprodi di lingkungan Fakultas Teknik, kemudian Pak Bambang Harjito, Ketua Direktur Puskom, kemudian narasumber juga Pak Faisal Rautomo dan Pak Budi Legowo, dan kemudian untuk Bapak Ibu dosen semua, dan untuk teman-teman admin dan adik-adik mahasiswa sekalian. Pada kesempatan siang hari ini kita berkumpul untuk istilahnya mendengarkan atau istilahnya diskusi ya. Kita diskusi tentang penggunaan siakat baru dan mungkin beberapa kebijakan terkait dengan siakat yang baru ini. Dalam hal ini saya mengajak Pak Faisal karena Pak Faisal beliau adalah dari Puskom ya, dari UPT, sehingga beliau sangat memahami tentang apa itu siakat baru ini yang memang baru saja oleh UNS disuruh kita semua ini memakainya. Dan untuk masalah kebijakan seperti yang terkait dengan MBKM yang cukup membingungkan ya, bagaimana MBKM ini diaplikasikan ke dalam siakat new ini. Saya mengajak Pak Budi Legowo yang nantinya bisa menjelaskan bagaimana tentang penggunaan daripada bagaimana cara menggabungkan atau kebijakan-kebijakan yang terkait dengan MBKM ini. Nah, untuk kesempatan yang pertama ini mungkin kita berikan dulu kepada Pak Faisal. Pak Faisal. Oke, Prof. Pak Faisal, jadi mungkin di sini kita ada tiga masalah. Yang pertama adalah yang paling berat itu ada di admin, ya. Karena di admin ini memang dengan sistem yang baru ini ada beberapa hal seperti halnya tentang bagaimana cara menggabungkan atau menampilkan mata kuliah yang terkait dengan MBKM, kemudian bagaimana tentang kode-kode mata kuliah yang harus dimasukkan di dalam siakat, karena kode-kode ini juga ada kode-kode baru, nih. Kemudian juga ada masalah kode jika mahasiswa melakukan pertukaran mahasiswa. Nah, ini yang mungkin nanti Pak Budi Legowo juga bisa menambahkan. Dan juga di sini ada juga tentang mungkin beberapa pertanyaan tentang masalah absensi. Mungkin Pak Faisal untuk UCW sekalian sakit ya Pak Faisal. Sama ya. Kemudian juga yang mungkin agak sedikit bingung mungkin juga mahasiswa, karena dalam mahasiswa ini kan nanti dalam mengambil mata kuliah, seandainya dia melakukan rekognisi, tentunya akan ada dua mata kuliah yang tampil dalam satu dalam kegiatan ini, katakanlah harus ada yang direkognisi. Nah, ini kan bagaimana menampilkan kedua mata kuliah yang diambil, katakanlah seperti itu. Oke. Dan untuk nanti kita akan banyak berdiskusi saja, tapi untuk awalnya mungkin Pak Faisal bisa menampilkan dulu ke mahasiswa mungkin bagaimana cara mengisi KRS yang ada sekarang, dan mungkin untuk dosen bagaimana cara memverifikasi, karena sebagian besar dosen masih enak menggunakan siakat old. Apakah masih boleh pakai siakat old atau bagaimana Pak Faisal? Oke, monggo. Mungkin Pak Faisal bisa menjelaskan sebentar tentang bagaimana cara pengisian KRS dulu, Pak Faisal, dan kemudian bagaimana untuk verifikasinya.
Ngaten Pak Faisal. Ya, Prof. Matur nuwun. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini posisinya saya semi tidak resmi nih, Prof. Dodi, untuk mengisi di sini. Karena yang sangat memahami di sini sebetulnya Pak Winarno, tetapi karena beliau nunggu diacarakan di level universitas, entah itu LPPMP atau WR1 atau bidang 1 untuk bisa keliling ke fakultas-fakultas gitu. Jadi ceritanya kemarin diundang ke FEB juga masih menunggu, terus diminta ke FT juga katanya saya sudah nolak ke FEB tapi kok ngisi ke FT nanti nggak enak katanya gitu. Jadi ini ceritanya saya pemain pengganti, Prof. Kalau istilahnya Pak Winarno itu sudah makrifat itu tentang syahadat, saya ini syariat juga masih belum itu. Masih baru di sini ya. Memang syahadat kita ini sangat kompleks sekali. Kalau dibagi ada di sisi registrasi dan kemudian di sisi pembelajaran. Kalau di sisi registrasi nanti hubungannya dengan biro akademik, kalau pembelajaran dengan LPPMP. Terus kemudian mungkin apa langsung difokuskan ke proses KRS mengatakan mawon nggih, Prof. Dodi ya. Untuk awalnya itu dulu aja, Pak Faisal. Saya sudah siapkan PowerPoint dan demonstrasi ini. Saya demonstrasikan sebagai admin, kemudian sebagai dosen bagaimana, sebagai mahasiswa bagaimana sudah saya siapkan. Kemudian kalau di sini memang di awal mula itu prosesnya ada di proses setting atau konfigurasi awal semester, demikian. Jadi di sini ada konfigurasi yang harus dilakukan oleh admin prodi di awal semester. Tanggal-tanggalnya itu harus tepat, kemudian aturan-aturannya juga bisa disetting, dikonfigurasi sehingga nanti bisa berjalan secara normal untuk si akadnya. Dan ini perlu sekali kalau misalkan ada admin prodi baru itu bisa untuk segera transfer knowledge dengan yang senior-senior supaya bisa melakukan setting konfigurasi secara tepat di awal semester. Jadi di sini kalau kita rangkum ada beberapa tahapan di situ untuk ngecek mahasiswa sudah masuk apa belum, kemudian daftar dosennya perlu ditambah atau tidak, kemudian daftar mata kuliahnya itu bisa diedit juga, ditambah, dihapus juga bisa di situ, kemudian syarat-syarat yang terkait dengan mata kuliah, kemudian definisi mana itu skripsi, mata kuliah skripsi, mana itu mata kuliah magang atau mata kuliah KKN, ini tiap-tiap prodi berbeda-beda namanya, ini didefinisikan juga di admin prodi. Kemudian setelah selesai konfigurasi mahasiswa dosen mata kuliah, itu masuk ke konfigurasi kelas. Konfigurasi kelas di sini mulai untuk mengkonfigurasi pengampu kelas tersebut siapa, kemudian kuotanya bagaimana, kemudian masuk ke dalam daftar mata kuliah penayangan yang itu mengakses ke aplikasi yang lain, jadwal UNS ACID, dan sampai dengan genre jadwal. Kalau sudah jadwalnya terbuat dengan baik, maka bisa diimpor kembali ke Siakad. Dan ini kebanyakan untuk fungsi-fungsi Siakad di admin prodi itu masih ada di Siakad.org. Jadi ceritanya ini ada niat gitu ya dari pendahulu-pendahulu di TIK, mungkin Pak Win dan kawan-kawan dulu niat untuk diremajakan gitu ya, Siakad.org diremajakan ke yang berbasis sekarang itu menggunakan Y, lebih tampilannya lebih baik, kemudian bisa lebih mudah untuk melakukan perawatan. Akan tetapi waktu yang berisi berbagai macam kesibukan, kemudian belum bisa semuanya termigrasikan gitu ya. Perlu ada suatu waktu khusus untuk bisa memigrasikan semua yang old itu ke new. Dan untuk saat ini itu ada inisiasi karena terkait dengan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ada modul-modul baru yang dibuat di situ. Kemudian kalau misalkan akan KRS-an dengan sistem yang lama, dengan adanya proses MBKM yang agak ribet tersebut ya, bisa dikatakan ribet, itu nanti akan ada masalah gitu. Sehingga
kita ngejar kemarin Bapak Ibu, kita ngejar kemarin dalam waktu 1 minggu kemarin dikejar supaya KRS di Siakat New itu bisa tampil. Jadi ceritanya kemarin hari Kamis sore itu sudah disosialisasikan ke Civitas di UNS gitu. Tetapi itu kondisinya memang aplikasinya belum 100% sempurna, sehingga pada waktu hari Sabtu mulai KRS-an itu ada banyak kasus ya, ada beberapa kasus yang kemudian sambil jalan itu sambil ditambal-tambal disempurnakan oleh teman-teman yang ada di TIK. Nah, setelah jadwal tersebut diimpor di Siakat lagi, kemudian baru bisa mulai untuk KRS-an. Dan KRS-an di sini ada konfigurasi lagi dari admin prodi untuk ada setting di sini. Nah, setting di sini ada di sini untuk apakah wajib konsultasi dengan pembimbing akademik atau tidak. Apakah KRS-nya itu wajib divalidasi. Ini customisasi semacam ini itu sangat detail dibuat di Siakat kita. Pak Faisal, Dalam? Ya, ini ada permintaan untuk di slideshow biar gambarnya tulisannya ya. besar-besar. Yeah. Ya, punten, monggo. Ya. Di sini ada konfigurasinya banyak sekali untuk admin prodi. Memang saya juga dapat keluhan dari Mas Widodo yang admin prodinya Teknik Elektro sangat ribet ya. Kenapa? Karena ada berbagai macam jenis pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di UNS, yang mana berbagai macam perbedaan tersebut perlu diwadahi dalam satu sistem yang sama gitu ya. Ada kebijakan-kebijakan yang berbeda-beda dari tiap prodi, fakultas yang berbeda-beda, sehingga menyebabkan ini harus di-custom mewadahi dari berbagai macam hal yang berbeda-beda tersebut. Nah, kalau seandainya admin prodinya di sini ternyata mewajibkan harus ada konsultasi dulu, kemudian harus ada validasi, maka di situ harus ada langkah untuk melakukan proses konsultasi dengan pembimbing akademik. Dan itu menunya ada di admin prodi lagi. Jadi menunya ada di admin prodi, di Siakat Old untuk membuka sesinya. Jadi sesi untuk konsultasi itu bisa dibuka, kapan mulai pelaksanaan, kapan berakhirnya. Kalau misalkan sudah dibuka sesinya oleh admin prodi, maka nanti akan muncul di sisi mahasiswa untuk halaman konsultasi dengan pembimbing akademiknya masing-masing. Demikian pula dosen juga akan muncul di menu dosen tersebut, pembimbing akademik, itu di situ ada menu untuk konsultasi PA. Jadi konsultasi PA nanti yang diketikkan oleh mahasiswa itu akan muncul di sini, kemudian kita bisa menjawab balik. Jadi ini kondisi ya, kondisional yang disetting oleh admin prodi. Kalau misalkan admin prodinya di sini mewajibkan ada konsultasi PA, tentunya admin prodi berdasarkan arahan dari Pak Kaprodi masing-masing atau Bu Kaprodi masing-masing. Seandainya iya, maka di sini harus dikonfigurasi lagi kapan itu dibuka sesi untuk konsultasinya. Seandainya sudah dibuka sesi konsultasinya, maka akan muncul baik itu di admin di mahasiswa atau di dosennya masing-masing. Kemudian mahasiswa tidak bisa mengisi KRS karena diwajibkan untuk konsultasi. Tapi kok tidak ada halaman konsultasinya? Ya jawabannya karena belum dibuka sesinya oleh admin prodi. Ya kemarin ada yang protes juga admin prodi ke kita. Ini kan baru seperti ini, kita belum tahu dan sebagainya, kok nggak ada sosialisasi. Saya juga belum tahu ini baru apa enggak baru, karena saya juga orang baru di sini. Jadi saya pikir ini ya sudah lama seperti ini. Jadi kalau misalkan ada yang protes, ya mohon maaf kalau misalkan belum sempurna, tapi kita selalu berusaha untuk memperbaiki layanan yang ada. Nah, terus kemudian juga apakah wajib validasi? Ada beberapa prodi, semacam prodi di pasca sarjana itu tidak mendefinisikan dosen pembimbing akademik. Jadi tidak setting dosen PA. Sehingga kalau nggak ada dosen PA, maka tidak ada proses validasi PA. Nah, kalau nggak ada validasi PA, langsung saja berarti KRS tersebut langsung valid dan bisa dipakai untuk proses pembelajaran. Tetapi kalau admin prodinya ketika ngeklik link aktivasi mahasiswa tersebut di set iya, maka di sini akan jadi masalah kalau seandainya belum dilakukan konfigurasi
pembimbing akademiknya siapa saja. Jadi ini memang cukup ribet memang ya. Siakat kita itu memang cukup ribet. Waktu saya masuk ke bagian dalamnya, ya seperti hutan belantara. Seperti hutan belantara, sangat kompleks sekali. Oke, seandainya sudah selesai melakukan proses konsultasi, maka mahasiswa bisa mulai mengisi KRS. Mahasiswa bisa mulai mengisi KRS. Di situ tuh yang kecil depannya, nah itu. Ya, nah mengisi KRS-nya di sini sudah disampaikan oleh saya dapatnya dari Pak Kaprodi untuk ini ya, untuk proses pengisian KRS. Jadi KRS kita sekarang itu ada 4 macam gitu ya. Ada tiga macam. Ada KRS reguler dan KRS MBKM. KRS reguler seperti KRS yang biasanya tersebut, sedangkan KRS MBKM itu ada KRS outbound dan inbound. Ini gambarnya kurang mewakili mungkin. Jadi ada KRS reguler itu ada di situ untuk yang mata kuliah yang umum, kemudian magang, KKN, skripsi, tesis, disertasi. Nah ini untuk nama mata kuliah magang, KKN, skripsi, tesis, disertasi ini untuk tiap-tiap prodi namanya beda-beda, itu ada definisinya di admin prodi gitu. Terus kemudian kalau misalkan sudah dilakukan proses KRS, maka KRS MBKM itu ada 2 macam ya, yaitu KRS inbound dan KRS outbound. KRS inbound itu ketika dari kalau antar UNS, antar prodi di UNS itu ketika dari prodi lain masuk ke prodi kita gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan dari perguruan tinggi yang lain itu masuk ke prodi kita. Sedangkan KRS untuk yang outbound itu ada 2 macam, yaitu yang student exchange, mengambil mata kuliah di prodi yang lain di perguruan tinggi yang lain. Maksud saya mengambil mata kuliah di perguruan tinggi yang lain, atau untuk yang non-student exchange. Non-student exchange itu ada 7 aktivitas MBKM yang lain. Nah, ini semuanya ada di siakat kita sekarang. Di sini KRS-nya ada pilihan gitu, mau KRS yang apa, reguler atau kan MBKM. Kalau yang MBKM nanti ada pilihan yang lebih detail lagi. Seperti itu. Untuk magang, KKN, skripsi, tugas akhir itu ada di link untuk KRS yang reguler. Ini ya, untuk yang inbound, outbound ada 2 macam, yang student exchange dan non-student exchange. Yang untuk inbound prosesnya semacam ini. Jadi mulai awal nanti ada penawaran mata kuliah dari program studi, kemudian kalau misalkan belum SSO dia mendaftar SSO, kalau sudah dia bisa KRS-an, jadi mahasiswa dari luar UNS itu bisa masuk ke prodi kita. Jadi ceritanya nanti ini bisa ditawarkan oleh admin prodi, menunya ada di admin prodi, kemudian ada di Siakat New, ini admin prodi untuk MBKM. Di sini ada penawaran inbound. Jadi penawaran inbound di sini bisa memasukkan admin prodi untuk mata kuliah yang tayang pada semester ini yang ingin ditawarkan ke mahasiswa di luar UNS sehingga tampil di etalase UNS. Nah, orang yang nanti dari luar UNS itu pengen masuk ke prodi tersebut mengambil mata kuliah tersebut, maka dia nanti akan masuk dengan menggunakan SSO juga, tapi SSO-nya bukan student UNSICD tapi dengan Gmail. Sampai dengan KRS-an, akhirnya dia kuliah, dia nanti presensi juga di OCW, ngisi kuesioner, dan kemudian memberi nilai. Nah, nilainya nanti bisa dibawa yang bersangkutan untuk dibawa ke kampusnya masing-masing asalnya. Ini untuk yang inbound dari luar UNS. Terus kemudian untuk outbound student exchange, ini untuk misalkan mahasiswa UNS itu ngambil mata kuliah di Undip gitu. Di sini dia mengajukan KRS-nya dengan pengajuan untuk student exchange, kemudian nanti oleh admin prodi itu ada approval di situ,
Setelah di approval, maka baru masuk ke KRS. Mahasiswa kuliah presensi di tempat tujuannya tersebut, misalkan di Undip atau UGM atau di UB atau ITS gitu ya. Setelah dapat nilai dari instansinya, kemudian diinputkan oleh admin prodi nilai dalam skala 100 sehingga mahasiswa bisa melihat nilainya. Ini untuk outbound yang student exchange. Mekanismenya ada di sini. Terus kemudian untuk yang non student exchange itu ada kegiatan-kegiatan MBKM yang lain. Di sini bisa diawali dengan penawaran dari program studi yang mana penawaran tersebut bersamaan dengan beberapa mata kuliah rekognisinya. Yang kemudian setelah di KRS-kan oleh mahasiswanya, admin bisa menambahkan dosen pembimbingnya. Jadi nanti akan ada satu dosen pembimbing dari mahasiswa yang outbound untuk non ngambil mata kuliah. Jadi misalkan untuk KKN membangun desa atau penelitian atau kegiatan-kegiatan yang lain yang terkait dengan MBKM. Setelah mahasiswa melakukan aktivitasnya, kuliahnya kuliah merdeka gitu maksudnya di sini, entah itu penelitian atau KKN membangun desa dan yang lain sebagainya, itu nanti prosesnya dengan dosen pembimbing mengisi logbook gitu ya, mengisi logbook dan kemudian hasil dari proses tersebut nantinya akan direkognisi kembali sampai dengan mendapatkan nilainya. Nilainya masuk ke dalam KHS sesuai dengan hasil rekognisi yang ada. Itu untuk yang non student exchange. Baik, kembali lagi ke sini. Nah, kembali ke sini. Pengisian KRS itu ada langkah-langkahnya, sudah didistribusikan. Saya lihat. Kemudian sekarang setelah KRS-an itu ada proses validasi. Ini kembali lagi ke tadi, kalau misalkan admin prodinya memilih ya, maka nanti harus ada proses validasi. Proses validasinya nanti dilakukan antara dosen dan mahasiswa, Semuanya berjalan di Siakat New, Siakat UNS ACD dengan login OCW. Jadi di sini kalau misalkan mahasiswa ingin dicek apakah sudah valid atau belum, monggo Bapak Ibu nanti masuk ke, saya bukakan saja langsung ya. Masuk ke bimbingan. Masuk ke bimbingan. Nanti di sini ada bimbingan akademik, bimbingan TA skripsi. Klik bimbingan akademik, nanti ada daftar mahasiswa yang milik kita, yang maksudnya di bawah perwalian kita. Kemudian di sini ada aksi, aksinya di sini kita validasi KRS. Validasi KRS. Kalau yang konsultasi tadi di sini, misalkan konsultasi dulu, dicek dia memberikan pesan apa ke kita, kemudian kita membalas, mungkin ada pertanyaan lagi. Ya, prosesnya berlangsung di web. Terus kemudian kalau misalkan sudah prosesnya sudah dilihat bagus, maka masuk ke proses validasi. Proses validasi di sini sederhana, kita tinggal ngeklik yang mau kita validasi. Sebetulnya sangat mudah sekali, sangat enak user interface-nya. Cukup diklik, kemudian kita validate all, maka akan selesai. Itu kalau sudah benar. Nah, ini di bawah bisa dilihat record dari mahasiswa tersebut semester-semester sebelumnya bagaimana, apakah dia sudah memenuhi syarat untuk mengambil mata kuliah tersebut, kebanyakan atau tidak. Itu bisa dicek oleh Bapak Ibu dosen pembimbing akademik. Kemarin saya menghadapi masalah dengan mahasiswa berikut karena mengambil banyak mata kuliah di semester-semester yang lanjut, tetapi mata kuliah di semester 3-nya belum selesai, sehingga saya beri saran untuk tolong untuk diperbaiki dulu KRS-nya supaya yang semester 3 itu diselesaikan dulu, baru ngambil yang mata kuliah lanjut. Ya, kemudian yang bersangkutan melakukan proses tersebut. Prosesnya saya tunjukkan di sini. Prosesnya ada di KRS reguler. Maaf, ada sesinya habis.
Oke, kalau mahasiswa, bagi para mahasiswa itu sederhana sekali apa namanya dashboardnya, tidak sulit, malah sangat enak sekali ini. Cukup buka KRS reguler, nanti akan tampak di sini mata kuliah yang kita ambil. Seandainya Bapak Ibu dosen pembimbing akademiknya kurang setuju dengan mata kuliah yang kita programkan, maka kita bisa hapus. Hapusnya cukup ngeklik yang tanda-tanda tempat sampah ini, nanti hilang. Kemudian kita tambahkan dengan memilih mata kuliah yang baru. Jadi di sini klik pilih mata kuliah, di sini akan muncul mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi tersebut pada semester yang bersangkutan. Kalau milih, kemudian tambahkan KRS, maka akan muncul seperti ini. Nah, mahasiswa kalau sudah selesai KRS dan memenuhi saran dari dosennya, bisa mengirimkan pesan lagi. Mengirimkan pesan ke dosennya dengan panel konsultasi ya. Di panel konsultasi ini bisa mengirimkan pesan kepada dosennya, Pak ini sudah saya perbaiki atau Bu sudah saya perbaiki KRS-nya, mohon untuk divalidasi, Kemudian dosen melihat, oh benar sudah sesuai dengan yang dimaksud sarannya, sehingga dilakukan proses validasi. Validasi ini cukup klik validate all, oke. Ini kalau ada error di sini, memang masih ada belum sempurna, ada masalah, tapi kalau kita refresh ini sebetulnya sudah berubah, tadi kan silang, ini sudah centang. Jadi untuk tiap mata kuliahnya itu posisinya sudah valid, tapi ada tabel yang lain yang belum diupdate, jadi ada masalah di situ. Ini masih kita coba selesaikan permasalahannya. Tapi ini nggak ada masalah, jadi sudah validasi dari tiap-tiap mata kuliahnya tersebut. Sehingga proses validasinya selesai. Kalau misalkan sudah selesai proses pengisian KRS dan juga validasi, maka bisa dilakukan perkuliahan. Dan bisa dilaksanakan semester yang baru sebagaimana biasanya, seperti itu. Jadi ini untuk awalan dari saya, Prof. Dodi. Menurut saya ini tampilannya lebih mudah dibandingkan dengan Siakat yang old, dan lebih user interaktif gitu ya. Interaksi dengan mahasiswa, dengan dosen itu jauh lebih baik. Nah, mohon maaf untuk para admin prodi, ini memang belum kepegang untuk membangun sistem yang untuk admin prodi, tapi bertahap ini sudah kita petakan agar nanti semuanya bisa beralih ke Siakat new, sehingga kita tidak lagi bingung ada dualisme old sama new ini. Seperti itu. Mungkin itu pengantar dari saya, Prof. Dodi. Saya kembalikan. Nggih, matur nuwun, Pak Faisal. Oke, ini kita langsung ke sesi diskusi ya, Pak Faisal, Pak Budi Legowo. Nggak apa ya. Ini kita, oh ya, ini ada yang langsung bertanya. Sebentar, mungkin kita untuk pertanyaan kita mulai dulu dari admin dulu nggih, karena kan asal usulnya dari admin nggih. Nanti setelah itu mungkin bisa berjalan ke mana, ke dosen maupun mahasiswa. Mungkin dari admin dulu. Admin kita beri kesempatan pertama. Mas Bejo, Mas Ari, mungkin Mas Agus, Mbak Indah. Dari admin belum ada? Tapi pinter-pinter, Prof, kalau admin prodi. Oke, kalau begitu kita pindah dulu ke mana, ke Kaprodi. Kaprodi ini juga paling ribet ini ya. Ini Kaprodi ada 2 yang sudah bertanya, Pak Faisal. Prodi sudah mengajukan maksimum pengambilan 24 SKS. Masa transisi ada kasus mahasiswa tidak bisa mengambil maksimum. Ini bagaimana? Ini apa? Kemudian dari Pak Ferry tadi, Pak Faisal, menu menghapus mata kuliah di sisi PA tidak ada ya. PA hanya melakukan validasi saja, nggih.
Ada 2, ini dari Kaprodi, Pak Faisal. Mungkin maaf yang pertama tadi belum saya catat. ini di nganu di apa? Prodi sudah mengajukan maksimum pengambilan SKS 24. Iya. Karena masa transisi. Ada kasus mahasiswa tidak bisa mengambil maksimum. Padahal sudah disetting di mana di admin itu 24. Pak Faisal. Mungkin kendalanya di mana? Kemudian yang satu Pak Ferry tadi apa ya Pak Ferry tadi ya? Masih bisa paham saya Pak Ferry. Gitu Pak. Iya. Untuk yang pertama tadi Prof Dodi, untuk setting maksimal 24 SKS itu tidak hanya di satu prodi, jadi itu setting general ke seluruh sistem di UNS, jadi tidak boleh lebih dari 24 SKS. Terus kemudian maksimum Pak, maksudnya maksimumnya 24. Iya, maksimum 24 tapi SKS. Sebentar tadi maksudnya mahasiswanya tidak bisa mengambil maksimum 24 Pak Faisal. Masalahnya di mana? Ini Prof. Jadi di awal, jadi di halaman awal admin prodi itu di situ ada konfigurasi, Prof. Ada konfigurasi, apakah konfigurasi tersebut diaktifkan atau tidak. Jadi cek IP semester sebelumnya. Jadi nanti kalau misalkan IP semester sebelumnya itu ternyata rendah sehingga dia tidak bisa mengambil SKS yang besar gitu. Seperti itu. Jadi kemungkinan kena filter di sini, Prof. Kena filter pointernya nggak muncul. Kena filter di terkena filter di sini, Prof. Cek IP semester sebelumnya, kan ada aturan tuh. Ini, Prof. Jadi cek IP semester sebelumnya. Kalau misalkan IP semester sebelumnya rendah, dia tidak bisa mengambil banyak gitu. Ada aturannya, Prof. Cek mata kuliah prasyarat. Kalau misalkan di sini diaktifkan oleh admin prodi, maka ngecek mata kuliah prasyaratnya sudah terpenuhi apa belum. Kalau belum terpenuhi, maka dia tidak bisa ambil walaupun kuotanya masih bisa. Ada lagi di sini untuk tumbuhkan jadwal kuliah. Kalau misalkan di set aktif, maka mahasiswa nanti tidak bisa mengambil kuliah yang bentrok. Jadi kalau jadwalnya bersamaan, maka tidak bisa diambil. Dan ini ada beberapa, termasuk kuota, cek kuota. Ini kemarin hari Sabtu, filter kuotanya belum sempurna, sehingga berbondong-bondong masuk banyak yang lewat kuota, tapi sudah diperbaiki teman-teman hari Minggu, untuk filter kuotanya sudah jalan. Itu untuk jawaban yang pertama. Terus kemudian untuk yang kedua, betul Pak Ferry, untuk di halaman pembimbing akademik tidak ada untuk menghapusnya dari sisi mahasiswa. Menghapusnya dari sisi mahasiswa. Demikian. Cuman kalau misalkan nanti masuk dari admin prodi nanti bisa untuk melakukan editing terhadap KRS tiap-tiap mahasiswa. Jadi menunya ada di sini. Saya tunjukkan sekalian. Maaf ini. Menunya ada di Siakat Old. Jadi ini kan konfigurasinya bisa di set. Kemudian di menu KRS mahasiswa ini, KRS mahasiswa. Waduh, habis sesinya. Misalkan di teknik elektro, terus kemudian menunya ada di KRS mahasiswa. Ini bisa dicek untuk mahasiswa angkatan misalkan 2020, dicek, lihat KRS-nya bagaimana ini. Misalkan ini mahasiswa bimbingan perwalian saya, ini bisa diedit. Jadi diedit KRS-nya oleh admin prodi. Jadi admin prodi bisa juga menghapus. Jadi dosen pembimbing akademik tidak bisa, tapi admin prodi dan mahasiswa bisa. Demikian jawaban untuk pertanyaan yang kedua. Oke, kemudian ini karena Kaprodi ini kita beri kesempatan pertama dulu gini. Karena Kaprodi sangkut pautnya dengan apa namanya administrasi. Ini juga dari Pak Danu, kenapa kode mata kuliah beberapa kurikulum keluar semua, bukan yang terakhir. Sehingga mahasiswa banyak yang salah ambil kode mata kuliah.
Kemudian jumlah kuota kenapa disiakat baru tidak bisa dikendalikan. Oh, ini tadi sudah dijelaskan Pak Faisal yang sudah diperbaiki hari Minggu itu ya. Oke. Insya Allah sudah bisa Pak Ferry. Kemudian untuk student exchange, kode mata kuliah dari Undip atau UB Brawijaya yang memasukkan siapa? Nah, ini pertanyaan teknis nih Pak. Karena yang dimasukkan, yang diambil mahasiswa itu kode mata kuliah yang dari mana? Dari UB, dari universitas yang dituju atau kode mata kuliah kita. Dan bagaimana mengatur kuota jumlah mahasiswa satu prodi. Mungkin untuk yang kode mata kuliah nanti dibantu Pak Budi Legowo nggih jawabnya ya. Iya, monggo. Itu kan kebijakan soalnya nggih. Nggih. Monggo untuk yang pertama dulu aja yang tadi Pak Faisal. Kenapa kode mata kuliah beberapa kurikulum keluar semua? Iya. Sebetulnya prosesnya ini menurut pemahaman saya ya Prof. Dodi dan Bapak Ibu semuanya. Prosesnya itu ada daftar mata kuliah tayang. Daftar mata kuliah tayang. Jadi walaupun prodi itu memiliki mata kuliah yang banyak sekali sejak kurikulum awal sampai dengan sekarang, itu yang ditawarkan pada semester ini itu terbatas. Dan itu di aplikasi jadwal.uns.acid. Jadi nanti kalau misalkan akan mengeset, ini suaranya siapa? Mohon di mute dulu. Mohon di mute dulu. Ya, punten. Ya, Pak, sudah saya mute. Ini apa namanya? Untuk mata kuliah yang ditawarkan pada semester itu di-set di jadwal UNS ACID. Dan nanti akan muncul bahwa yang tayang itu saja. Nah, seandainya nanti pada saat KRS, proses KRS, nanti mahasiswa hanya bisa memilih dari mata kuliah yang ditawarkan oleh prodi tersebut. Jadi kalau yang ditunjukkan di sini kan prosesnya mempersiapkan konfigurasi dasar, kemudian konfigurasi kelas, baru KRS-an. Jadi kalau misalkan KRS-an itu tentunya hanya memilih dari mata kuliah yang ditawarkan oleh prodi tersebut. Jadi jawabannya seperti itu. Terus kemudian untuk kode mata kuliah yang student exchange keluar. Mas Galih ada ini Mas Galih? Mas Galih standby? Mas Galih Wahyu? Mas Galih? Sudah nggak standby mungkin. Itu setahu saya untuk kode mata kuliah student exchange itu sesuai dengan kode mata kuliah di kampus tujuannya. Jadi bukan kode mata kuliah yang di tempat kita, tapi di tempat tujuannya. Yang kemudian nanti kalau misalkan sudah didapatkan nilainya, direkognisi kepada mata kuliah yang kita miliki di sini. Demikian, Prof. Mungkin Pak Budi Legowo bisa menambahkan Pak Budi untuk yang yang kuliah yang dituju. Jadi kalau ngaten untuk SE khusus MBKM yang student exchange yang mahasiswa akan mengambil keluar itu ada satu hak mahasiswa untuk mengajukan ke prodi. Jadi misal mahasiswa ini suara saya terdengar Prof Dodi ya? Terdengar. Khawatir terdengar di rapat sebelah juga. Ini lagi rapat RPS juga Bapak Ibu di sebelah. Jadi mahasiswa itu bisa mengajukan dari universitas mana dan nama mata kuliahnya apa. Nah, nanti prodi melakukan approval, Prof. Dodi. Approval. Apakah mata kuliah itu disetujui atau tidak. Jangan sampai misalnya mahasiswa teknik mesin ngambil seni rupa nang isi gitu, misalnya diisi gitu. Terus ya mentang-mentang merdeka, tapi kan ya orang merdeka banget gitu. Itu mahasiswa boleh mengajukan, tapi prodi boleh menolak gitu, bahwa mata kuliah itu tidak sesuai CPL gitu, sehingga boleh ditolak. Yang berikutnya kesetaraan akreditasi dan seterusnya. Nah, kode yang digunakan adalah kode mata kuliah yang ada di sana, Bapak Ibu, yang ada di sana. Nah, soal kesepakatan apakah ditulisnya nanti ditranskrip
nama mata kuliah yang diambil di sana atau nama mata kuliah setara yang digantikan di sini, itu kewenangan tim rekognisi. Jadi misalnya apakah itu harus misalnya kalau kemarin saya diskusi dengan Prof. Dodi, transfer panas, ambilnya di UGM, kodenya UGM 001, sementara di UNS namanya berbeda. Misalnya transfer panas lanjut, di sini transfer panas 3 gitu misalnya. Tapi CPL-nya sama, sudah diidentifikasi sama dan boleh digunakan. Nah, ini sebenarnya tidak ada masalah mana yang akan digunakan atau tidak. Tapi kesepakatan hampir sebagian besar prodi, Bapak Ibu, itu digunakan mata kuliah yang dari sana supaya terlihat bahwa itu diambil di luar prodi untuk memindah. Jadi memang seperti halnya nanti Bapak Ibu kalau menerima mahasiswa dari luar itu kodenya N ya Mas Faisal kalau nggak salah ya. Jadi di general semuanya N itu non apa kemarin istilahnya Mas Win itu non gelar atau apa gitu ya, non gelar. Sehingga kalau nanti di kelas Bapak Ibu ada kodenya selain kode fakultas teknik, kodenya N, itu berarti mahasiswa yang ngambil dari luar. Bisa jadi Bapak Ibu nggak tahu itu pas ngambil gitu karena di approve prodi gitu, terus masuk ke kelas kita tanpa kita tahu gitu, munculnya di presensi aja nanti gitu mahasiswa tersebut. Jadi seperti itu kalau mata kuliah yang dari luar. Jadi mahasiswa boleh mengambil atau prodi yang menawarkan, Prof. Dodi. Prodi misalnya teknik mesin UNS kerjasama dengan teknik mesin Undip, resiprokal, saling tukar 10 mahasiswa. Nah, mata kuliah yang ditawarkan dari Undip itu kita yang memasukkan. Kita memasukkan di sana mata kuliah ini boleh diambil mahasiswa, ditawarkan ke mahasiswa plus kuotanya. Karena kalau kuotanya nggak dibatasi, nanti khawatirnya mahasiswa keluar semua, gitu. Nggak ada yang tinggal gitu. Jajannya apa sih? Tapi kalau resiprokal kan memang ada batasan, misal tukeran 55. Itu kalau berkait dengan mata kuliah SC, Pak Budi. Barangkali tambahan saya itu, matur nuwun. Oke, matur nuwun Pak Budi. Oke, kemudian ini sebentar dari Kaprodi sudah habis atau belum ini? Sepertinya dari Kaprodi sudah habis, ya. Oke, ini saya bacakan lagi Pak Faisal, ya. Untuk berikutnya ada pertanyaan dari Bu Endah Safitri, cara membatalkan validasi bagaimana Pak Faisal? Dibatalkan kliknya. Bisa ya? Pertanyaannya bagus sekali. Belum bisa Pak Prof ya. Belum bisa Bu ya, untuk saat ini maju ke depan, tidak bisa mundur lagi. Tetapi kalau misalkan ada, ya kalau bisa ini ketika validasi benar-benar dicek, jangan asal diklik gitu. Benar-benar dibaca, diperhatikan, dicek sungguh-sungguh, diskusi dengan mahasiswa yang bersangkutan. Kalau misalkan sudah yakin baru divalidasi. Untuk saat ini belum ada, tetapi kalau seandainya ada kasus-kasus khusus bisa disampaikan ke admin prodi ya, kan di admin prodi bisa menghapus tadi ya, bisa menghapus, kemudian mahasiswa nanti nambah lagi, kemudian divalidasi lagi oleh dosen pembimbing akademiknya masing-masing. Iya Pak Faisal, makasih. Yang minta ini masalahnya mahasiswa ternyata dia salah apa namanya? Iya, salah memasukkan kode, berhubung sudah saya validasi, dia tidak bisa membuka lagi gitu untuk menghapus gitu. Sudah ke pengajaran. Terima kasih Pak Faisal. Kemudian dari Bu Rintes nih Pak Faisal, di luar forum ini jika ada kesulitan saya harus bertanya kepada siapa Pak Faisal? Ada hotline-nya nggak di mana di UPT itu? Ada. Jadi nanti saya sharing nomornya ya Bu. Ada helpdesk. Ada helpdesk TIK. Kak matur nuwun, wong tuwek sering luput lek dijelasno. Yang muda juga sering luput, Bu Rintes, tenang Mama. Kalau mau dicatat atau saya kirim lewat ini aja, lewat chat aja Pak. Ya. Helpdesk. Monggo bisa disampaikan ini ke Pak Faisal. Di Bu Musyawarah ini bertanya, di Syakat saya masih tertulis mahasiswa bimbingan angkatan 2007 yang sudah lulus. Bagaimana cara menghapusnya? Ini admin ya harusnya ya. Pak, status mahasiswa dirubah Pak. Oh gitu. Di operatornya.
Berarti operator admin nggih. Nggih. Nuwun Mas Wahyu. Nggih. Kemudian dari Pak Lobes, ini ke saya langsung ini. Pak Lobes ini ke siapa ya, ke Pak Faisal ya? Sampai saat ini untuk daftar hak akses nggak bisa muncul di menu di bawahnya. Bagaimana mengatasi masalah ini dan ditanyakan ke siapa? Daftar hak akses. Apa ini? Nanti bisa dibantu helpdesk mungkin. Apa Helpdesk, khusus ya, kasus khusus. Iya. Nggih, gitu nggih Pak Lobes nggih. Kemudian Pak dari Dodi. gimana Pak? Dari kemarin tuh hak akses, daftar hak akses itu nggak muncul menu bawahnya, cuma panah segitiga aja naik tengah-tengah ke atas dan ke bawah. Di bawahnya itu kan ada dosennya dan sebagainya itu nggak muncul. Oh, yang hak akses di sebelah kiri atas ya. Terus juga nama saya muncul di situ, tapi kalau dilihat profil dosennya kok lain, bukan saya gitu. Hebat kan. Gimana nih Pak Faisal? Bingungin mahasiswanya gitu. Itu Bapak loginya pakai SSO ya Pak ya? Loginya pakai SSO? Iya, pakai SSO. Ya, nanti akan dicek Pak ya. Coba. Ya mohon. Yang bingungin, yang kesian mahasiswanya. Kalau saya sih santai-santai aja. Ya. Ya, makasih. Ya, makasih Pak. Kemudian dari Pak Wahyu TW. Pak Faisal disiakat saya masih kok podo meneh iki. Saya menjawab punya Bumus, Pak. Oke, kemudian ini Pak Danu tanya lagi ya. Untuk outbound yang menentukan mata kuliah tayang siapa? Kok di TI ada mata kuliah genap diambil mahasiswa dari luar? Oh, ini yang kasus dari luar ini. Mungkin Pak Butilegowo bisa menjawab, Pak Butilegowo. Ini ada dari Bu Emi, itu kan kita tidak tahu tiba-tiba ada beberapa mahasiswa dari luar itu mendaftar, tapi mata kuliah yang keluar itu kan mata kuliah semester genap karena yang ditawarkan di MBKM memang mata kuliah semester genap waktu itu. Ini gimana nih? Ya. Yang kasusnya Bu Emi ini. Kemarin terjadi itu di kami. Terjadi di MIPA itu kemarin Pak Dodi. Jadi seluruh mata kuliah yang pernah ditawarkan kemarin di semester genap itu keluar lagi. Terus mahasiswa kampus Merdeka itu tahunya itu bisa diambil semua. Terus akhirnya kita batalkan semua itu. Jadi itu kan ya? harus ditutup dulu mata kuliah yang semester kemarin harus ditutup dulu. Jadi yang ditayang semester sekarang. Kecuali kalau memang ditawarkan dua dummy gitu ya, 2 semester keluar terus. Nah itu memang sistemnya ada di siakat. Dia siakat sistemnya di sisinya admin, Jadi admin nanti boleh menutup semesternya yang di itu. Kemarin buka semua karena memang ya itu tadi seperti yang disampaikan Pak Faisal. Kemarin kan sambil oya-oyaan ya Pak Faisal ya. Tambah terus ini ditutup nih dikurangi ini dinaikkan itu. Nambahkan Prof. Monggo. Jadi sekarang itu sudah ada filternya untuk tahun sama semester. Jadi kalau misalkan mahasiswa dari luar mau masuk ke kampus kita itu dia akan melihat di sini juga. Kalau misalkan semesternya salah dia tidak lagi ke situ. Jadi kemarin memang masih satu aja. Ini udah ditambahkan filternya untuk tahun sama semester. Jadi insya Allah semester ini nggak salah kamar lagi. Ya, matur nuwun. Gitu, ya. Ini sebab di Fakultas Teknik ini yang kemasukannya teknik kimia, teknik industri sama arsitektur. Kemarin Bapak Kaprodinya bertanya gitu. Oke, kemudian lanjut ya. Ini saya nggak tahu mahasiswa atau dosen ini. Ibu Asri Ambar ya, sudah pakai Ibu aja. Mohon izin bertanya. Mahasiswa ya. Permasalahan saya ada di minimal SKS. Ini mahasiswa Pak Faisal. Saya hanya sisa skripsi. Skripsinya di arsitektur jadi ada dua mata kuliah, KPTA dan TA untuk arsitektur dengan total 10 SKS. Tapi minimal SKS saya di KRS ini, tapi minimal SKS saya di sistem KRS Yakat baru 23 SKS. Ini bagaimana sih? Mungkin Mbak Asri bisa langsung buka ini. Ya. Mbak Asri? Iya Pak. Coba ini masalahnya gimana nih?
Kan saya sisa ngambil KPPA sama TA. Itu kategorinya skripsi gitulah, Pak. Terus itu kan totalnya cuma 10 SKS. Yang KPPA-nya 4, terus TA-nya itu 6. Tapi di siakat baru itu ada minimal sama maksimal SKS. Ada keterangan gitu kan. Nah, itu minimal saya itu 23 SKS, maksimalnya 24 SKS. Sisa 10 aja butuhnya. Iya. Iya. Izin menjawab, Pak. Itu kemarin saya kayak gitu, tapi saya 22 SKS bisa kok, Pak. Bisa. Dicetak. Bisa. Jadi itu cuma keterangan doang. Keterangan saja. Oh, keterangan gitu. saja. Ya. Oh. Nggih, berarti nggak masalah nih, Pak. Nggak apa-apa. Nggih, terima kasih. Berikutnya itu terjadi di PA saya, Pak Dodi. Oh, gitu. Waktu saya menjadi pembimbing anak saya, anak saya juga tanya gitu kan, kok ini ada batas minimal? Ternyata kurang dari itu pun boleh, bisa. Ini anak bener, ini bukan anak PA. Tapi kok gitu tuh Pak keterangannya kalau. Nah, itu makanya itu. Ya, itu harus dibetulkan. Itu ada apa namanya? Kemarin biasanya semua itu. Biasanya keterangan maksimal. Gitu. Ini izin sharing. Monggo Pak Faisal. Ini kondisinya memang hari Sabtu kemarin memang banyak masalah, tapi sudah berbondong-bondong masuk mengalir dari mahasiswa untuk KRS-an. Ini di sini sudah kita perbaiki. Jadi yang ditampilkan di situ adalah maksimal ambil dan telah diambil gitu ya. Oh, gitu. Ya, di situ. Ini minimalnya hilang, Pak. Minimalnya tidak ada ya. Yang telah diambil berapa, kemudian maksimalnya berapa gitu. Ngaten. Oke. Berarti sudah terselesaikan ya. Moga-moga. Artinya 2 hari sudah koplak masalah itu, Pak. Oke, kemudian kita lanjutkan ya. Ini pertanyaannya banyak banget ini. Dari Bu Rufia Putri. Pak Faisal, jika ada satu kegiatan MBKM dapat diambil oleh 2 angkatan semester 5 dan 7, permasalahannya MBKM tersebut rekognisi mata kuliahnya ada di semester 5 dan 7. Jika seluruh mata kuliah rekognisi otomatis, wah ini banyak nih. Monggo Bu Rufia, langsung saja. Nggih, Pak. Jadi matur nuwun. Saya menunggu diperbolehkan open mic ini. Nggih, Pak Faisal. Jadi ini ada permasalahan di tempat kami di Prodi PWK. Itu kan ada satu mata MBKM magang ATR BPN. Itu bisa diambil oleh mahasiswa semester 5 dan 7 gitu. Nah, untuk magang MBKM ATR ini itu nanti bisa direkognisi nilainya itu ada mata kuliah yang di semester 5 dan ada juga mata kuliah di semester 7. Nah, permasalahannya kalau mahasiswa semester 5 kan itu otomatis nggih kalau sudah ambil MBKM-nya itu terus kan muncul nanti di KRS-nya rekognisi nilainya yang silang-silang itu nggih KRS-nya. Nah, kalau itu diambil sesuai dengan aturan rekognisinya, nah nanti kan ada yang harusnya di semester 7. Nah, itu jadi habis slotnya untuk bisa ambil mata kuliah lain yang sifatnya reguler gitu. Itu permasalahan untuk anak semester 5. Sedangkan anak semester 7, kemarin kan sempat kami ada kebijakan dari Prodi, ya sudah kalau gitu yang ditampilkan di rekognisinya hanya mata kuliah di semester 5 saja. Tapi nanti sifatnya deposit gitu nilainya. Nanti ketika mereka semester 7, mereka bisa ambil KRS lagi tapi langsung nilainya muncul gitu. Nah, hanya saja masalahnya kalau yang di semester 7 kebalikannya, kalau yang ditampilkan hanya semester 5 saja gitu nggih, rekognisi semester 5 saja, berarti kan mereka harus manual input semester 7 gitu nggih, yang direkognisi tadi. Nah, kalau seperti itu ternyata kelasnya jadinya penuh gitu. Jadi kan mereka nggak bisa dapat yang silang-silang itu. Nah, kalau seperti itu kan memungkinkan tidak jika untuk satu kegiatan MBKM magang itu admin membuat 2 slot gitu. Jadi ada MBKM untuk jenis yang sama ya, ada MBKM magang untuk semester 5 gitu misalnya, satunya lagi MBKM magang untuk semester 7 dengan perbedaan rekognisi mata kuliah gitu. Itu memungkinkan boten kalau seperti itu. Nggih, matur nuwun. Dibantu sama Pak BL ini, Prof. Pak ya. Ini Pak BL yang bisa menjawab ya. Pak BL, Pak Budi Legowo, mana ya? Kok hilang ya? Ada. Masih di sini. Setia kok. Iya, Pak Budi. Ini ada, memang kan untuk yang untuk ini memang banyak pertanyaan terkait dengan MBKM Pak Budi kan.
Sebenarnya kan yang MBKM ini kan tidak ada mata kuliahnya, nggak, tidak perlu absen dan lain-lain. Nah, ini nanti settingannya itu gimana ini? Dan sekalian aja, ini sekalian apa? Kalau mata kuliahnya itu ada di semester genap kan juga bisa diambil di sekarang ya, khusus untuk MBKM yang tidak ada perkuliahannya. Bisa, jadi settingannya pripun. Jadi untuk MBKM itu kan sifatnya open ya Bapak Ibu ya. Sifatnya open. Maksudnya apa namanya? Dia bisa direkognisikan dengan mata kuliah di semester genap maupun ganjil. Yang kemarin menjadi persoalan sebenarnya hanya pada beban 24 SKS per semester saja Prof. Dodi. Per semester. Jadi sebenarnya pada saat kita menawarkan outbound, misalnya apa namanya? ATR BPM tadi ya. Sebenarnya kalau ada tayangan gitu lebih mudah sebenarnya Bapak Ibu. Kita mencari persoalannya ada di mana gitu ya. Artinya bahwa tayangan ini yang tadi Bu Rufia sampaikan tadi, misalnya mahasiswa magang, terus rekognisi yang dibuat oleh tim rekognisi di dalam, kan harus dimasukkan di dalam apa namanya, KRS apa SIAKT MBKM semua Pak Dodi. Jadi misalnya ada bentuk kegiatan MBKM 1, ini direkognisi dengan mata kuliah yang ada di semester 5 dan 7 kan gitu, seperti itu tadi. Jadi itu dimasukkan ke dalam semua mata kuliah yang akan direkognisi, totalnya ada berapa gitu. Kan seperti itu. Terus syaratnya tidak boleh melebihi total 24 SKS, tapi bisa dicelengi gitu. Artinya bisa dicelengi kalau nanti harus itu kan hanya mekanisme pengadministrasian ke PDDikti sebenarnya Bapak Ibu yang persoalan ini. Gitu, sehingga sebenarnya agak sulit saya ilustrasinya Bu Rufia nyumpah tadi apa namanya, bayangkan ATR BPM 57 gitu tadi. Atau Bu Rufia bisa menampilkan ini apa namanya, mungkin semacam apa namanya, gambaran ininya, gambaran nama MBKM-nya apa Bu Rufia? MBKM ATR BPN Bapak. Jadi MBKM magang, jadi magang itu magang ATR BPN. Nah, magang. Jadi namanya adalah magang. ATR BPM itu apa itu? ATR BPN itu kementerian, ATR BPM. ATR BPN kementerian. Jadi magang di kementerian deh, magang di kementerian. Terus yang boleh ikut anak semester 5 dan semester 7. Semester 7, ya. Terus mata kuliah yang dimasukkan ke sana mata kuliah semester 5 dan 7. Jadi mata kuliah yang bisa direkognisi itu kan ada 13 SKS, Pak. 13 SKS, 13 SKS itu ada 3 mata kuliah yang berada di semester 5. Ya. Dan ada 2 mata kuliah yang berada di semester 7. Nah, terus kalau mahasiswa semester 5 itu seandainya kan itu otomatis nggih Pak, kalau ngeklik magangnya itu otomatis di KRS-nya akan muncul semua mata kuliah yang terrekognisi. Tapi kan disilang-silang itu nggih. Tulisannya kan disilang, sebenarnya disilang. Hanya kan jumlah SKS-nya tetap terhitung. Jumlah SKS-nya. Nah, kalau seperti itu, jadi semua rekognisiannya itu masuk di semester 5-nya dia, gitu ya, dia akan kekurangan SKS untuk slot SKS untuk mengambil mata kuliah reguler lain, gitu, Pak. Gitu. Nah, kemarin itu kebijakan dari Prodi, ya sudah, kalau begitu yang dimunculkan mata kuliah rekognisiannya di KRS itu hanya yang di semester 5 saja. Jadi nanti dengan alternatif ketika nanti mahasiswa semester 7 misalnya, dia tinggal ambil KRS-nya yang kekurangannya tadi ya, tapi tanpa kuliah lagi gitu ya. Jadi ibaratnya nilainya nanti akan tinggal langsung muncul keluar gitu. Bayangan kami seperti itu. Nah, tapi ternyata kan masalahnya akan jadi di mahasiswa yang ikut juga sekarang, tapi dia semester 7. Nah, karena dia nggak akan muncul itu kan di MBKM-nya dia gitu, mata kuliah rekognisiannya itu, Pak. Gitu. Nah, berarti kan dia harus mengambil mata kuliah secara manual gitu nggih, secara manual. Hanya saja kelasnya penuh, Pak, gitu. Nah, untuk menyiasati hal tersebut gimana? Kuotanya ditambah, Bu. Kuotanya ditambah. Kuotanya dibesarkan. Kuotanya dibesarkan. Kalau kuota itu kan hak prodi. Oh, oke. Berarti tetap saja kita buat saja sesuai kebutuhan di semester 5, nanti anak semester 7 ambil mata kuliahnya tapi kuotanya tambah ngaten nggih, Pak? Siap. Nggih, matur nuwun Pak Budi pencerahannya. Ini terjadi di tempat kami Bu Rufia. Jadi yang terjadi di tempat kami itu anak-anak semester 5. Nggih. Jadi kalau mata kuliah pilihan itu kami di fisika itu anak-anak itu begadang Pak Faisal.
Karena kami membuka sistem 10-10 Bu Rufia. Jadi nambah kuotanya 10-10 supaya kelompok bidang keahlian itu dapat mahasiswa semua Pak Dodi. Jangan sampai ada mata kuliah pilihan tuh yang nggak ada mahasiswa ngambil gitu. Sehingga kita buka 10, penuh buka lagi 10, penuh buka lagi 10 gitu. Jadi adminnya juga begadang gitu. Mahasiswa begadang nunggu, begitu dibuka rurut 10 gitu Bu. Tapi maksimal kita untuk mata kuliah pilihan di angka 35. Kejadian mahasiswa semester 5 karena lebih berpengalaman pada ambil di semester 3. Sehingga anak semester 3 nggak punya pilihan, bingung mereka. Loh kok dihabiskan sama kakak kelas gitu lah. Di semester 5 nggak ada yang ngambil, kosong-kosong gitu. Mahasiswa semester 3 mau mengambil ke atas, kena prasyarat gitu. Terus akhirnya prodi rapat nih, prasyaratnya didoke gitu, prasyaratnya didoke. Jadi kita skip prasyarat supaya bisa masuk mereka. Pilihan kedua, mereka mengambil di luar prodi. Tapi kalau ngambil di luar prodi akan eksodus Bapak Ibu. Semua ngambil ke Unsud. Semua ngambil ke Unsud. Jadi akhirnya pilihannya tadi kita menambah kuota, menurunkan prasyarat karena setelah kita evaluasi prasyarat itu tidak menjadi pengunci khas karena bisa diambil bersamaan dan seterusnya. Memang ini masa-masa cobaan ini Bu Rufia. Jadi teman admin, Kaprodi, terus tim rekognisi betul-betul atraksi ini Mas Faisal ya. Teman-teman TI juga atraksi ini semua ini. Sirkus semua ini. Jadi hampir tiap hari kita rapat rekognisi, nambah kuota, membicarakan di rekognisi, bagaimana caranya menampilkan tadi seperti yang disampaikan Bu Rufia. Karena memang ujung-ujungnya seluruh mata kuliah sebenarnya harusnya ditampilkan yang boleh direkognisi. Jadi sebenarnya dalam Merdeka Belajar Bapak Ibu, kita tidak mengenal grade per semester. Jadi adanya ganjil sama genep saja sebenarnya. Ganjil sama genep, bukan 3 atau 5 atau 7. Ganjil sama genap. Masalah definisi dia diletakkan 357 itu sebenarnya kan karena kita menganut SKS ya, sistem kredit semester gitu, satuan kredit. Tapi sebenarnya kan boleh-boleh saja, misalnya mata kuliah agama ditayangkan semester 1. Terus ada mahasiswa baru tidak ingin ngambil, saya ngambilnya semester 7 saja nanti, ya enggak apa-apa toh. Itu adanya kan sebenarnya genap ganjil, tidak ada yang bisa maksa mahasiswa itu ngambil semester 1 gitu maksudnya. Karena tidak bersyarat apapun dan tidak jadi syarat apapun ya Bapak Ibu. Biasanya terjadinya karena prasyarat sehingga mereka harus diambil berurutan. Ini ada pertanyaan dari Bu Istijab Batul. Izin bertanya, saat ini ada mata kuliah contoh bahasa Inggris yang sudah penuh kuotanya. Karena kuotanya 50 padahal mahasiswa 80-an. Baiknya bagaimana untuk pengisian? Ini kebijakan prodi kayak ini ya. Tambah kuota. Ini untuk bahasa Inggris sebenarnya kan kalau contohnya bahasa Inggris ini sebenarnya kan ini yang kuliahnya kan ada di UPT 2B ya. Jadi sebenarnya kan nggak ada EAP. Sebenarnya kalau untuk kasus bahasa Inggris mau ditambahin juga nggak apa-apa kan, ini kan tidak di tempat kita. Jadi relax aja. Kecuali kalau yang kasusnya Mas Tony itu. Kecuali yang ini kalau mata kuliahnya mata kuliah di dalam prodi. Mungkin gitu Bu Istijab. Tadi sebenarnya yang ini sudah dijawab di pertanyaan Bu Rufia tadi. Kemudian Pak Pringgo, hotline sangat penting sudah tadi. Kemudian Mbak Fadilah Rahmawati. Selamat siang, saya Dila dari mahasiswa sipil angkatan 2017. Mohon izin bertanya tentang matkul skripsi, apakah mata kuliah tersebut terhapus dari KRS? Apakah tidak bisa ditambahkan lagi terhapus dari KRS? Dari tawaran. Biasanya setting semesternya, Pak Faisal, biasanya setting semesternya lupa kalau skripsi bisa diambil di semester genap dan ganjil. Oh gitu. Jadi nggak muncul. Terus di tempat kami kemarin Pak Faisal skripsi itu jadi 2 SKS, mahasiswa rame itu. Skripsi kok 2 SKS Pak? Ini maksudnya terhapus dari admin atau terhapus dari mahasiswa sendiri? Dari mahasiswa kelihatannya ya. Jadi mahasiswa nggak bisa mengambil itu karena nggak terlihat gitu. Maksudnya gitu. Mbak Fadila? Ya Pak. Maksudnya gitu tadi? Bertanya. Jadi pada awalnya itu sudah ada mata kuliah skripsi 4 SKS, sedangkan di mahasiswa lama itu SKS-nya itu seharusnya 5 Pak gitu. Jadi awalnya saya mau mengganti yang ke SKS yang 5 SKS itu, tapi waktu terhapus jadinya udah nggak bisa input lagi gitu ya Pak. Sudah tidak ditayang lagi. Yang muncul yang 4.
Iya, tapi apa namanya? Kan itu pertama saya dari Siakat Old. Itu masih 5 SKS. Tapi begitu apa namanya? Kerubah di baru SKS-nya jadi 4 gitu, Pak. Nah, padahal harusnya yang di angkatan kita SKS-nya yang 5 SKS itu, Pak. Prodinya apa, Mbak? Teknik sipil. Teknik sipil. Nah, ini Pak Budi Legowo, monggo silakan ini. Kemarin ini tinggal ini. kebijakan di teknik sipil transisi atau tidak transisi. Kalau transisi berarti yang diberlakukan adalah yang 4, hanya yang 4, tidak ada mahasiswa yang 5 sama 4. Itu sehingga mohon ini nanti kebijakan di teknik sipil barangkali, karena kalau memang munculnya 4, ya terpaksa Mbak Fadila dan teman-teman yang belum sempat mengambil skripsi 5 SKS yang ngambil 4 SKS, walaupun teman-teman yang sudah lulus sebelumnya ngambilnya 5 SKS gitu. Tahu ya, jadi untuk Mbak Fadila ini di semester kemarin sudah ngambil skripsi belum TA-nya? Ya, Pak. Jadi ini yang semester ini perpanjangan. Tapi semester kemarin sudah ada deskripsi, sudah ada di KRS nggak? Sudah ada. Berarti harusnya 5 Pak Dodi. Makanya 5 bisa. 5 itu, ya 5. Karena skripsi itu non terstruktur, jadi bisa bisa nilainya bisa nilainya masuk kapan saja bisa. Ya, bisa. Jadi nggak ada masalah itu, Mbak. Nggak masalah. Diisikan 4 saja nggak apa-apa di KRS-nya. Nah, masalahnya sudah terhapus gitu, Pak. Maksudnya di KRS-nya udah. 4-nya kan masih ada. Yang permasalahannya sudah dihapus, terus tidak bisa ditambahkan lagi, Pak. Itu banyak kasus. Iya, bisa ditambahkan lagi. Mahasiswa merasa salah mengambilan mata kuliah, lalu dihapus. Setelah mau menambahkan lagi itu sudah tidak bisa. Di situ notifikasinya Anda sudah mengambil mata kuliah tugas akhir, begitu, Pak. Ini banyak yang masukan dari mahasiswa saya juga banyak gitu, Pak. Begitu. Ya, ini banyak misalkan salah kode, dia mau mengikuti yang kode baru misalkan ya. Dia dihapus. Setelah mau masuk ke yang kode baru itu tidak bisa notifikasinya. Tidak bisa mundur. Oke, ini jatah Pak Faisal ini. Jatah sistem ini kalau ini. Monggo, Faisal. Itu tadi banyak sekali masukan ke saya, Pak. Saya tampung masih di sini banyak sekali itu, Pak. Ya, baik. Ditampung, Pak. Nanti kita cek. Ya. Nanti bisa dihubungi juga ke Helpdesk TIK ya, Mbak, supaya bisa dipantau, kemudian bisa dicek statusnya kalau misalkan sudah kita perbaiki. Kalau misalkan memang kondisinya seperti itu. Mohon Bapak, Ibu, dan teman-teman adik-adik mahasiswa, nanti ketika ada masalah disampaikan ke Helpdesk TIK, mohon untuk jelas itu disampaikan. Bagaimana caranya supaya jelas? Yang pertama ada screenshot. Jadi screenshot kondisi yang dipermasalahkan itu. Kemudian yang kedua, mohon dicantumkan NIM atau nomor induk pegawai dan SSO. Kalau kasusnya ada pada mata kuliah tertentu atau pada suatu kasus yang tertentu, mohon informasi disampaikan secara detail supaya bisa dicek secara lebih spesifik oleh staf yang ada. Demikian. Oke, Matur Pak Faisal. Untuk interupsi Prof Dodi. Iya, teman Prof Sobri. Apakah siang hari ini itu penjelasan Siakat hanya untuk KRS atau yang lain-lain bisa juga? Untuk sementara ini KRS dulu Prof Sobri, karena kita ngejar yang hanya yang terakhir saya Jumat soalnya. Hanya saja saya mengusulkan untuk Siakat ini kan dinamakan yang lama itu Siakat Old, yang sekarang Siakat New. Nah, saya khawatir nanti di waktu-waktu yang akan datang itu ada perbaikan, ada penyempurnaan, lalu namanya jadi Siakat New. Saya usul untuk ada versi saja, Pak. Versi itu kan menjadi atau versi atau tahun, monggo. Sehingga bisa dipakai untuk jangka panjang. Pak, karena ini hanya KRS, sebetulnya saya ingin menanyakan tentang upload RPS karena kan belum berhasil. Kalau tidak saatnya sekarang ya saya minta izin untuk live dulu ya Pak Prof Dodi. Yang pangapunten. Gimana teman Prof Sobri. Ini untuk yang RPS sebenarnya
Budi Legowo masih rapat RPS juga, Prof. Sobri. Oh, nggih sampun. Ya, Saya mohon maaf, Liv. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nyela-nyela ini saya. Yang old-nya tadi nggak perlu dijawab, Bu. Yang old-nya tadi nggak perlu ditanggapi, Bu. Itu Pak Bambang Harjito. Monggo. Iya. Yang bisa menjawab Pak Bambang itu. Ya, enggak apa-apa, itu hanya masukan kok. Misalnya digunakan, alhamdulillah, tidak juga enggak apa-apa. Hanya pikiran saya itu kalau ke depan ada penyempurnaan itu nanti kan nyunyu, Pak. Enggak seperti itu, Bu. Jadi ceritanya ini migrasi, Bu. Migrasi dari platform yang lama ke platform pemrograman yang baru. Jadi platform terstruktur kemudian ke platform yang berorientasi objek yang lebih baru. Nah, dalam proses transformasi ini dari migrasi ini itu ada cara duplikasi dulu, Bu. Jadi sambil yang baru itu dibangun sedikit demi sedikit, ya nanti dihilangkan yang lama, sehingga kalau misalkan semua fitur yang ada di old itu sudah dibangun pada platform yang baru, nanti otomatis yang lama itu hilang. Gitu, sampun. Jadi rencananya seperti itu. Sampun. Yang jelas jangan pakai old new nanti. Iya, Bu. Bu, itu proses. Iya, Prof. Izin saya Liv. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjut ini dari Mas Rizal Mujadid. Maaf Pak, izin bertanya, saya Rizal dari Teknik Elektro. Di Siakat tadi saya menemukan back Bapak. Itu apakah tas Pak Faisal ketinggalan atau gimana, saya nggak tahu. Tadi saya ada error. Bug. Tadi saya BUG itu ya? Iya, itu saya BAG soalnya jadi tas ya. Tadi saya salah hapus matkul kerja praktek, Pak. Kemudian saya mencoba input kembali pada laman magang. Tapi sudah ada keterangan Anda sudah mengambil magang. Kemudian saya mencoba klik batalkan magang, malah error, Pak. Nah, ini mungkin kasusnya sama dengan Mbak siapa tadi yang dari teknik sipil tadi, nggih? Iya. Mungkin kasus penyelesaiannya sama ya, Pak Faisal, nggih? Iya, ini ceritanya gini, Prof. Bapak Ibu semuanya juga teman-teman. Jadi ketika hari Sabtu Jumat apa Sabtu itu ya, itu kondisinya itu yang sudah hampir siap itu adalah KRS yang reguler. Terus untuk yang skripsi dan kerja praktek itu maunya itu masih dikerjakan di old, tapi kok nggak pantas gitu ya, kok wagu ya, kok wagu ada yang di old ada di new, bingungi nanti, sehingga cepat-cepatan sehari 2 hari itu cepat-cepat dikebut sama teman-teman untuk dikerjakan supaya bisa masukkan skripsi dan kerja praktek. Tapi mungkin belum sempurna. Nah, untuk itu nanti kita akan cek dan kalau ada memang bug tersebut akan kita perbaiki, insya Allah. Oke, matur nuwun. Kemudian ini kasus Pak Lobes terjadi pada saya. Ini Pak Aristiawan, Kaprodi S2. Mungkin tadi ya langsung ke helpdesk, nggih, Pak Faisal. Kemudian dari Pak Meyanto, waktu saya validasi muncul pesan error tapi berhasil validasi. Mungkin perlu diperbaiki aplikasinya, ini saran, nggih. Iya, sedang ditangani, nggih. Oke. Kemudian dari Bu Anita, mohon izin bertanya Pak, ketika mahasiswa mengikuti student exchange dan mengambil mata kuliah di prodi UB, contohnya, dan nantinya mata kuliah tersebut akan direkognisi dengan mata kuliah reguler di prodi. Mahasiswa tersebut harus mengisi mata kuliah yang diambil melalui menu KRS reguler atau KRS outbound. Nah, ini tadi mata kuliahnya yang KRS outbound SE, outbound SE, KRS outbound student exchange. Gitu ya Bu Anita. Kemudian dari Mbak Fitriana, Assalamualaikum Bapak Ibu dan teman semua. Saya Fitriana Pujiastuti dari S1 Teknik Sipil 2019. Mohon maaf saya izin bertanya, ada 3 pertanyaan. Wah, ini panjang. Mbak Fitriana silahkan dibaca sendiri Mbak Fitriana, di open mic saja. Mbak Fitriana. Baik Pak, sebelumnya saya izin bertanya Pak. Oh iya, silakan Mbak Fitriana.
pertanyaan yang pertama, sebelumnya kan saya sudah mengisi KRS Pak di Siakat On, sehingga ketika di Siakat New itu KRS-nya sudah terisi, namun berupa KRS reguler atau tidak berupa KRS MPKM. Apabila mengikuti kegiatan MPKM, apakah hanya perlu mengisi KRS yang MPKM itu dan tidak perlu input KRS reguler ya Pak? Mungkin bisa satu-satu dulu atau bisa langsung Pak? Mohon maaf. Satu-satu saja. Langsung satu-satu. Sudah bisa mengisi di KRS. Oh, kok bisa loh Mbak? Kan pengumuman dari Pak Wakil Rektor 1 itu KRS dilakukan di siakat.uns.acid. Ceritanya gimana? Tanggal berapa mulai ngisinya? Itu saya ngisi waktu pertama kali Pak. Tanggal 14 itu, hari ya, Sabtu itu. Kali. Ya pokoknya masih bisa di Siakat. Linknya belum ditutup. Iya Pak. Terus kemudian muncul, kemudian masalahnya di mana tadi? Kan itu awalnya saya ngisi sebelumnya saya ceritakan dulu ya Pak. Saya mau di kewirausahaan UB, tapi dari Prodi dipersilahkan untuk mengisi KRS dulu di Siakat All yang biasa Pak. Tapi ketika di Siakat New, kewirausahaannya itu masuk ke KRS yang reguler. Apakah perlu itu atau gimana Pak? Ya itu hanya nanti akan ditandai dia aktivitas MBKM atau bukan. Jadi sama-sama nanti kalau misalkan Anda memprogram di KRS MBKM untuk outbound SE, itu nanti dikasih tanda Mbak. Dikasih tanda itu adalah kegiatan MBKM. Tapi kalau misalkan dicatat di reguler, maka tidak ditandai sebagai KRS MBKM. Kalau misalkan Anda ingin untuk itu dicatat sebagai kegiatan MBKM, yang di reguler itu dihapus, kemudian diprogram lagi di KRS New, di Siakat New dengan KRS Outbound Student Exchange. Baik Pak, mohon maaf Pak, untuk itu tadi saya dapat laporan dari teman-teman agak kesusahan untuk menghapus itu Pak. Sulit, sampai sekarang belum bisa untuk menghapus di KRS reguler Pak. Diklik yang tanda tempat sampah itu Mbak nggak bisa hapus? Iya, belum bisa dihapus Pak. Karena apa? Mahasiswa bimbingan saya bisa itu Mbak. Coba nanti kalau misalkan bisa di gimana Mbak Rebecca? Bisa? Bisa Pak, lancar, gampang kok, langsung. Oh gitu. Iya. Terima kasih Pak. GG. Ada pengumuman dari Mbak Rebecca itu katanya pakai HP malah cepet itu Pak Faisal. Oke, Pak. Kemarin malah pakai laptop itu muter terus Pak. Jadi pakai HP. Mungkin Mbak bisa coba hapus pakai HP nanti langsung Mbak. Ya, terima kasih ya Mbak. Yang kedua Mbak Fitriana. Pertanyaan yang kedua mengenai kuota student exchange Pak. Tadi kan sudah dikatakan bahwa memiliki kuota maksimum. Apakah ada kemungkinan mahasiswa yang sudah mendaftar dan mendapatkan SE dari Prodi, namun ketika di Siakatnya itu tidak memenuhi kuota begitu Pak? Kemungkinan itu tetap ada. Kemungkinan itu tetap ada. Tapi kalau misalkan sudah ini kan secara administratif saja ya Mbak ya. Kalau misalkan di belakang layar sudah disepakati oleh prodinya masing-masing, iya ada surat tugasnya dari Pak Kaprodi, itu tentunya tidak akan mungkin itu terjadi. Jadi bukan persaingan terbuka, tapi sudah ada kesepakatan terlebih dahulu. Pak, terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan yang terakhir mengenai alur student exchange Pak. Apakah kita harus mengisi KRS MPKM terlebih dahulu sebelum mendaftarkan diri ke link universitas terkait atau bisa sebaliknya aja Pak? Ini kan yang diawali yang mana? Kedua-duanya bisa. Jadi Anda KRS-kan dulu, kemudian Anda mendaftar di kampus tujuan tersebut. Tetapi efeknya gini, nanti kalau misalkan sudah di ACC, masuk KRS, ternyata Anda tidak diterima untuk ambil mata kuliah di kampus tujuan, nanti akan agak repot admin prodinya untuk menghapus mata kuliah tersebut yang sudah di ACC pembimbing akademik, misalkan seperti itu. Jadi lebih baik kalau misalkan yakinkan dulu bahwa Anda sudah dapat tempat, baru kemudian dicatatkan secara administratif. Baik Pak, mungkin cukup sekian. Terima kasih untuk jawabannya ya Pak. Oke. Berikutnya dari dari Ibu Wiwi Setianingsih, insya Allah matkul saya ada di universitas lain.
Lah untuk memasukkan nilai UTS dan UAS di Siakatnyu bagaimana? Insya Allah matkul saya ada di universitas lain. Lah untuk memasukkan nilai UTS dan UAS di Siakatnyu bagaimana? Ya, itu untuk apa? Dosen yang keluar itu ya, Prof. Dosen yang mengampu di perguruan tinggi lain. Kalau di kampus lain berarti menggunakan sistem kampus lain, Ibu. Ya. Jadi nggak pakai Siakat nggih, Pak Faisal nggih. Nggih. Supaya bisa tercatat sebagai MBKM dosen yang keluar, diminta aja sertifikat atau surat keterangan sebagai bukti. Ya, sebagai bukti. Oke, matur nuwun. Kemudian dari Pak Danu lagi, untuk matkul MBKM yang tidak bisa diambil karena syarat seperti TA, apakah bisa disimpan? Yeah. Kalau Siakat sepertinya tidak mengenal penyimpanan, guys. Sistemnya, guys. Pak BL kemarin kesepakatannya gimana, Pak BL, Pak Budi. Pak Budi lagi. Ini saya izin ke toilet sebentar, ya, Pak. Dalam. Kalau yang nabung itu loh, Pak BL, yang nabung rekognisi itu ceritanya gimana? Nabung itu mekanismenya kan kemarin karena mengantisipasi jika mahasiswa lebih dari 24 SKS di dalam satu semester itu, Pak Faisal, ya, sehingga tidak bisa dimunculkan. Sehingga itu dicelengi lah istilahnya, walaupun ganjil-diganjil seperti kasus tadi di APR BPM ya. Jadi nanti mata kuliah itu tidak ditayangkan, nilainya tidak dikeluarkan, tapi prodi mencatat untuk dimasukkan dengan mekanisme nilai susulan pada semester berikutnya. Ini memang agak merubah peraturan sehingga peraturan 31 juga harus ditinjau nanti. Kebetulan yang membuat juga Pak Dodi. Bagaimana nilai-nilai tabungan itu bisa dimasukkan ke Siakat. Karena dalam mekanisme sistem PD Dikti sendiri tidak menjadi persoalan, tidak menjadi masalah karena yang nanti akan digunakan adalah mata kuliah yang dipilih yang akan masuk di transkrip. Jadi itu tidak dicatat secara sistem, tetapi dicatat oleh prodi sendiri. Karena gitu. Kemarin diskusi dengan Mas Win, pencatatan secara sistem belum bisa dilakukan, Pak Faisal. Ya, jadi misalnya dimasukkan tapi tidak muncul gitu, jadi abu-abu gitu ya, tidak biru tapi abu-abu. Kemarin ada diskusi sebenarnya cara menabungnya di sistem piye gitu. Kalau bisa ya nabungnya di sistem, kalau ditabung di prodi dicatat nang handphone itu handphonenya kereset malah hilang kok. Iya, masalahnya kalau ke depan Pak, masukkan ke depan semester ke depan terus mencatat nama mata kuliah kan ngambil KRS. Kalau di KRS itu nanti kan juga pasti itu Pak, presensi dan sebagainya kan gitu kan juga harus ada itunya, harus MBKM, jelas. Ibu, MBKM ini memang merubah kemerdekaan semua. Jadi salah satunya misalnya mahasiswa MBKM di awal kemarin mahasiswa harus presensi terhadap mata kuliah yang direkognisi, terus kita rame nggak karu-karuan itu, ya mungkin gitu. Digantilah dengan logbook sehingga mahasiswa yang direkognisi mata kuliahnya ikut program MBKM tidak perlu presensi setiap saat, gitu. Tapi cukup dilihat dari logbooknya. Padahal logbook kan bisa saja tidak diisi tiap hari atau tiap minggu, gitu. Dan jadi memang ada perubahan cukup perubahan cukup banyak gitu sehingga memang peraturan 31, peraturan 32 nanti perlu ditinjau ulang Pak Dodi, utamanya dalam proses penyelenggaraan 75% dan seterusnya. Ini juga menjadi menjadi satu agenda yang harus segera dibicarakan gitu. Ngaten revisi ya Pak. Pak BL mau tanya sedikit Pak BL. Jadi kalau ada rekognisi seperti itu dengan menggunakan logbook melewati satu semester, bagaimana cara ininya ya? Apakah sebenarnya cukup mudah kalau tadi usulan Pak BL bisa bisa diakomodir ya. Jadi ada namanya satu sistem tabungan tadi ya. Sehingga nanti itu tidak hilang, hanya cara memasukkannya itu bisa nilai seperti itu. Tapi kalau logbook pun kan tanggalnya sudah beda semua. Jadi kalau tadi Bu Nunu tanyanya kan begitu semester depan kita mau masukkan, loh ini logbooknya sudah tahun kemarin, kenapa baru dimasukkan sekarang? Jadi yang ditabung langsung nilai pada saat itu. Sudah jadi nilai, tinggal mengeluarkan. Kalau saya dengan mungkin tidak seperti itu ya. Betul. Mungkin bisa ada sertifikat yang dikeluarkan yang itu nanti akan bisa menjadi menjadi satu masukan dengan menggunakan sertifikat itu ya yang bersangkutan sudah mengikuti kuliah ini ya. Kemudian masalah memasukkan nilainya itu ini sudah diakui di sini di dalam betul. Pada semester itu sudah ada nilainya. Betul.
Jadi kita tidak perlu lagi kita memikirkan logbooknya, presensinya. Logbooknya satu paket. Sudah masuk di situ. Jadi kalau ada logbook, ada presensi, pasti akan ada geseh. Kenapa pencatatannya baru semester ini seakan-akan itu disusulkan mata kuliah itu. Dan ini kalau menurut penjaminan, saya juga tidak tahu ya, menurut penjaminan mutu ini betul atau tidak. Seperti itu. Mungkin sebentar, untuk apa namanya, ini tadi saya ke toilet jadi terputus. Nggak ini ya, kata apa namanya, untuk masalah penyimpanan nilai tadi, contoh ini seperti di edX atau Coursera itu kan sebenarnya mahasiswa bisa ngambil dulu dengan sertifikat ditunjukkan bahwa dia sudah memiliki mengikuti kegiatan perkuliahan di tempat lain. Jadi konsepnya sama seperti itu Pak Nizam. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Jadi kalau tadi masalah presensi kemudian ini memang harus mungkin ditambahkan ya, sedikit dimodifikasi di aturan rektornya atau aturan senat akademik yang mengatur masalah ini seperti itu, sehingga nanti sehingga smooth nanti keluarnya itu bisa lebih ini lagi, lebih halus lagi, tanpa harus kita mengesampingkan tadi adanya presensi atau logbook yang yang tadi disarankan seperti itu. Kan kita harus ngecek satu-satu, karena begitu kita masuk MBKM kan otomatis kalau kita kuliah di tempat X misalnya seperti itu kan sudah jelas itu sudah direkognisi ya. Jadi CPMK-nya sudah direkognisi, sudah cocok lah seperti itu. Jadi kalau dengan menggunakan konsep ini sebenarnya kan bisa saja masuk di situ, termasuk di dalamnya kita magang 20 SKS misalnya ke magang bersertifikat ya, seperti itu. Itu kan sudah ada mata kuliah apa saja yang masuk, kemudian CPMK apa saja yang bisa masuk di situ. Sehingga nanti kan ini tidak lagi kemudian kita akan melalui satu proses untuk rekognisi yang kedua, karena rekognisi sekali saja seperti itu. Itu nanti dibahas di tingkat senat akademik aja Prof Nizam, untuk sekalian dimasukkan dalam peraturan di senat akademik yang tadi Pak Budi ngendika. Jadi untuk revisi di peraturan nomor 31 dan 32. Mungkin gitu Prof Nizam. Ini masih banyak pertanyaan untuk menyimpan penilaian MBKM. Karena tadi untuk artinya kan ini ada satu hal yang memang perlu disisipkan di situ sehingga nanti melewati proses-proses yang terkait dengan presensi dan sebagainya. Ini nanti diusulkan ke senat akademik saja Pak Nizam, bisa sebagai penguat ya. Mungkin saya tambahkan Pak Dodi. Untuk yang penyimpanan ini khususnya bisa nggak untuk TA? Karena TA itu kan ada syarat semua mata kuliah sudah lulus dan sudah publish gitu. Nah ini bisa nggak kira-kira ya untuk direkognisi ke TA? Karena beberapa magang itu ujungnya memang potensi untuk jadi TA. Terima kasih Pak Dodi. Menyimpan nilai untuk magang. Untuk tugas akhir. Magang untuk tugas akhir. Magang untuk tugas akhir. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya tugas akhir masuk direkognisi di dalam magang itu ya? Betul. Oh ya bisa lah Pak. Nah artinya kan menyimpan, kan dia kan belum tentu lulus semua mata kuliah, sehingga mata kuliah TA itu kan harus sudah selesai semua mata kuliah Pak Dodi. Nilai TA-nya kan nanti itu kan bisa, TA itu kan sebenarnya non terstruktur Pak Danu, jadi sebenarnya nggak ada masalah kan sebenarnya. Bukan, maksud saya dia bisa muncul kalau semua mata kuliah sudah lulus Pak Dodi syaratnya TA. Oh, ini untuk proses ini mungkin dari Pak Faisal bisa katakanlah nilai itu dikeluarkan untuk nilai satu semester itu, katakanlah untuk magang itu kalau masih tersisa 1 TA gimana? Bisa nggak Pak Faisal dalam sistem dikeluarkan? Outbound itu kan ada 2 macam, yang student exchange kemudian yang non student exchange. Kalau yang student exchange di sini prosesnya kan kuliah di kampus yang lain sehingga tidak perlu presensi, memang di UNS. Presensinya di kampus tujuannya, kemudian nanti akan mendapatkan nilai semacam KHS dari kampus tujuannya dan nanti admin yang akan menginputkan ke Siakat. Nah, sekarang kalau misalkan yang non student exchange di sini kan kegiatannya bisa kegiatan-kegiatan yang setara dengan
20 SKS atau 8 SKS atau berapa ya, tergantung dengan proses rekognisinya. Dan sini ada masalah tadi kalau misalkan mau direkognisi tetapi mata kuliah tersebut ada di semester yang berbeda gitu kan. Tidak semuanya di semester ini karena semester ini sudah penuh, apakah bisa ditabung? Dan ini prosesnya kalau kita lihat di sini ada di proses verifikasinya itu. Kalau misalkan verifikasinya lolos, karena kemarin hari Kamis seingat saya ada pembahasan bisa jadi yang dilakukan mahasiswa pada saat outbound tersebut itu tidak sama persis dengan ketika dia melakukan KRS, sehingga di proses rekognisi itu dinilai apakah memang benar-benar setara dengan proses KRS-nya. Seandainya bisa jadi, oh ternyata 20 SKS kok cuma begitu saja, sehingga ini ada proses verifikasi gitu ya Pak BL gitu ya. Workload ya. Nah, verifikasi kemudian oh ternyata tidak pantas kalau misalkan hanya begitu saja 20 SKS sehingga bisa dikurangi dari rencana itu, rencana yang ada. Atau misalkan waktu perencanaan sederhana tapi ternyata pelaksanaannya kompleks. Wah ini sehingga tugas tim rekognisi di sini yang untuk memutuskan apakah mahasiswa tersebut layak mendapat SKS tersebut atau lebih atau kurang, dan nanti diinputkan ke si akad seperti itu. Kalau mohon izin Pak Prof. Dodi, Pak Faisal. Mohon maaf ini tapi kita ini di kolom chat ini mahasiswa banyak banget masih yang mau bertanya, jadi mohon nanti dipersingkat. Mohon. Monggo Mas Bud. Kalau di mesin prakteknya rekognisi itu sebelum berangkat magang Pak Faisal. Jadi apa yang akan mereka ambil di perusahaan itu sudah jelas, termasuk judul-judulnya dan working load mereka. Artinya sudah pasti dapat intinya begitu. Nah, mungkin permasalahan tadi lebih teknis ketika magang itu skripsi itu tidak bisa muncul ketika ada mata kuliah yang belum habis ya. Pak Danu kira-kira seperti itu ya? Iya betul Pak Ubed, setuju. Ya, ini ada beberapa mahasiswa kami yang memang merekognisi skripsi Pak Faisal. Ada kira-kira 20 orang kira-kira. Ya, ini mohon izin untuk menunjukkan skema rekognisinya di sini. Memang prosesnya semi online untuk rekognisi, desainnya seperti itu. Jadi ada tim rekognisi yang mana dia berhubungan dengan admin prodi. Jadi proses rekognisinya di situ nanti akan dioperasikan oleh admin prodi. Ini ada di Siakat New maupun Siakat yang old seperti itu. Sehingga nanti kalau misalkan admin prodi di sini sangat powerful, sangat berkuasa di dalam Siakat prodinya masing-masing, sehingga bisa saja kalau misalkan di prodinya masing-masing disimpan, dicatat dalam sebuah pencatatan tersendiri, kemudian pada saatnya nanti pada semester yang sesungguhnya tersebut tinggal nilainya tersebut tinggal dimasukkan kepada KRS dan KHS mahasiswa masing-masing seperti itu. Jadi kemarin permintaan dari tim LPPMP Bu Emi, Pak Sigit gitu ya, dari universitas itu minta ada tim rekognisinya semi online gitu ya. Jadi tidak ngakses langsung ke sistem untuk rekognisi tapi dibantu oleh admin prodinya. Semakin itu Pak Ubedillah. Jadi bisa saja kalau masukkan untuk ke depan dan sebagainya itu bisa, tetapi dicatat di prodinya masing-masing secara tidak tersistem, tidak disiakat. Jadi manual ya Pak Faisal ya, istilah ini ya, manual aja ya. Mungkin nanti ke depannya akan dikembangkan lagi, tapi saat ini belum. Untuk saat ini belum. Masih dalam pengembangan ya Pak Faisal ya. Prof. Dodi bisa nambahkan katanya dengan ini ya. Oh Pak Unto, monggo Pak. Ya, kaitannya dengan pengambilan MTKM untuk magang ya, KP itu kan harus mengisikan ini perusahaannya dan lokasi. Nah, sementara ini itu masih ada beberapa mahasiswa yang ingin ambil MTKM KP ya, tapi datanya itu belum fix gitu loh. Nah, ada kemungkinan ini masih proses ya. Bagaimana nanti pengisiannya, artinya untuk sementara misalnya diisi apa kira-kira, tapi kemungkinan nanti bisa kalau sudah fix itu bisa direvisi enggak itu? Artinya butuh waktu ya untuk membuat data di
isian MBKM untuk tempat KP-nya atau tempat magangnya itu agar datanya itu sesuai dengan lokasi atau perusahaan yang diambil, karena mungkin awal semester ini masih dalam proses ya, ini proses pencarian. Nah, gitu. Karena kalau misalnya mulainya juga tengah semester baru mulai, itu gimana itu? Apakah mungkin ya merevisi KRS MBKM untuk KP-nya? Dan tentunya juga rekognisinya itu kalau juga nanti kemungkinan ada revisi, apa dimungkinkan? Kalau saya tahu ini mungkin nanti ditambah teman-teman TIK ya, ada Galih ya? Enggak iya Pak BL mungkin bisa menambahkan nanti. Itu Prodi nanti menawarkan gitu Pak. Prodi nanti menawarkan paket outbound non-student exchange. Jadi misalkan ada kerjasama Prodi dengan sebuah perusahaan, magang di perusahaan tersebut, kemudian sudah ada paketnya bahwa ketika mahasiswa magang di situ, maka dia akan direkognisi dengan mata kuliah A, B, C, D, E, seperti itu. Dan kemudian karena mungkin perusahaan tempat tujuan magangnya tersebut memiliki keterbatasan, maka di situ ada kuota. Pada paket tersebut kuotanya berapa, dan mahasiswa nanti tinggal memilih gitu ya, tinggal memilih dari penawaran-penawaran yang sudah disediakan oleh prodi tersebut. Seperti itu. Gitu ya Pak BL ya? Betul ya? Jadi tadi yang disampaikan Pak Untung lebih pada mahasiswa ini belum dapat tempat Pak Faisal. Belum dapat tempat itu, sehingga memang gini Pak Untung ya. Jadi MBKM itu kan sebenarnya sudah harus ada kerjasama antara prodi dengan lembaga penerima. Sehingga kita sudah tahu apa yang akan dikerjakan di sana, mata kuliah yang akan direkognisi, durasi, jumlah kuota gitu. Sehingga memang sebenarnya agak berbeda dengan mekanisme magang reguler yang sebelumnya, magang reguler yang tidak MBKM, yang bukan paket 20. Kalau paket 20 memang harus sudah fix dulu. Fix dulu, terus ditawarkan di dalam MBKM, kuotanya sudah ada, sehingga mahasiswa nggak nyari ini, langsung milih saya di situ, saya di situ, saya di situ. Tapi kalau mahasiswa itu mestinya mencarinya 1 semester sebelumnya kemarin, dia sudah nyari-nyari, terus diajukan ke prodi, supaya prodi punya kesempatan membuat MOU, menjalin kerjasama gitu, karena memang MBKM payungnya MOU, harus ada MOU gitu kan salah satunya, walaupun mungkin MOU-nya juga bisa menyusul sih sebenarnya. Cuma dalam kasus ini sebenarnya secara teknis tadi Pak Faisal, apakah dimungkinkan jika saat ini diisi dengan nama sembarang itu Pak Untung ya, magang di industri mana gitu, terus nanti pada saat sudah fix di penawaran MBKM-nya diganti sambil berjalan gitu. Apakah mekanisme buka tutup KRS ini buka tutup KRS-nya berpengaruh itu, utamanya yang di MBKM. Sepertinya itu tadi Pak Untung ya. Untuk saat ini belum Pak. Untuk saat ini belum. Jadi memang itu nanti ditawarkan di awal. Mungkin itu nanti dibicarakan Pak BL dan Pak Faisal gitu. Ya, LPMP. Soalnya nanti urusannya sama PDDikti juga Pak. PDDikti kan di bulan di bulan Oktober kita harus ngirim ya. Jadi memang banyak yang berubah Pak Dodi, banyak yang berubah. Misalnya kalau KKN itu antara berangkat dengan KRS-nya gitu dan magang itu kan berbeda. Jadi magang berangkat dulu, KRS-nya baru ditulis kalau sebelumnya Pak Faisal ya, atau KKN ditulis baru berangkatnya setelahnya dan seterusnya. Jadi memang ini MBKM ini merubah semuanya, jadi nanti kita juga pelan-pelan menata semuanya supaya berjalan sesuai peraturan dan tidak melanggar apapun. Ngaten Pak Dodi. Ini saya bacakan berubah Pak Bambang. Juga merubah sistemnya. Betul, jadi, sangat. Memang terus terang sepertinya permintaannya banyak sekali Pak ya. Jadi kita itu dibantu Pak Faisal, kemudian Pak Winarno itu sudah luar biasa. Jadi kalau kita itu misalkan tadi ada simpanan, kita belum ya. Mesinnya kita akan pikirkan nanti kan seperti itu. Jadi terus peraturan yang tadi yang dari baru saja Pak BL menginformasikan, ini memang ada program studi itu ya sudah kerjasama dulu, terus kemudian ada yang pakai 20 ya Pak BL nggih. Nah, apa paket 20 itu memang harus diakui 20 oleh program studi atau program studi hanya mengakui di
lebih kurang dari 20 bagaimana, Pak? Ini malah justru saya itu bertanya. Boleh. Ini saya baru saja, Prof. Rudi, kemarin saya ditugasi oleh Prof. Di itu untuk membimbing KKN yang ini magang tetapi 20 SKS itu. Memang keterangan di Dikti itu 20 SKS paketnya. Nah, tetapi kemudian mahasiswa bingung, lah kok saya hanya diakui 13 kan gitu. Pak PL tuh. Nanti saya bisa menjelaskan pada studi saya. Untuk Pak PL, ini saya justru malah bertanya. Siap. Jadi kalau maaf Pak PL, ini kita ngabisin adik-adik dulu. Mahasiswa aja silakan aja. Nanti Pak Bambang tahu aneh nanti. Ya, sudah berjam 3, kasihan. Ini ada dari Mbak Iwanita Marani, izin bertanya dari Teknik Industri. Kendala dari mahasiswa Teknik Industri adalah tidak ada menu pilihan untuk menghapus mata kuliah yang salah ambil. Ini tadi lagi. Ini salah ambil. Jawabannya tadi ya Pak Faisal ya. Jadi harus melapor ke admin prodi untuk dihapuskan satu persatu. Selain itu tampilan KRS di KRS reguler tidak menampilkan mata kuliah yang diambil sesuai pada contoh yang ditunjukkan. Itu bagaimana ya Pak? Mungkin yang terakhir ini Pak. Selain itu tampilan di KRS reguler tidak menampilkan mata kuliah yang sudah diambil sesuai pada contoh yang ditunjukkan. Ini pribadi Pak Faisal. Gimana? Kurang jelas saya. Saya juga bingung. Tanyanya Mbak Rani. Mbak Marani masih eksis di sini? Masih Pak. Nah, ini gimana nih yang pertanyaan terakhir ini? Selain itu masih tampilan KRS di KRS reguler tidak menampilkan mata kuliah, ini maksudnya gimana ini? Jadi di tampilan di Syakat yang baru itu kalau misalnya kita mau input mata kuliah di KRS reguler itu hanya bisa input Pak. Untuk tampilan kayak mata kuliah yang udah kita ambil itu SKS-nya tertulisnya masih 0, sedangkan kalau misalnya cetak KRS itu mata kuliah yang sudah kita ambil itu terpampang gitu loh Pak. Berun Pak Faisal nih. Ya nanti bisa disampaikan ke helpdesk dengan screenshot-nya ya Mbak ya. Oke, dengan terima kasih Pak. SSO sama NIM-nya. Tuh. Nanti akan dicek. Oke. Gitu ya Mbak Rani ya. Nih langsung ya, Pak, ke Josyika. Saya nggak tahu ini cowok atau cewek. Izin bertanya, apabila mahasiswa ingin mengambil mata kuliah di universitas lain, outbound, bagaimanakah cara pendaftarannya pada SIAKAT? Dan untuk input kodenya berarti tinggal menambahkan huruf N pada kode mata kuliahnya, J. Gitu Pak Faisal. Bagaimana cara pendaftarannya pada SIAKAT? Akan outbound atau inbound? Outbound ini Pak. Keluar. Mau keluar nih. Ngambil mata kuliah atau kegiatan non mata kuliah? Ini mengambil mata kuliah di universitas lain. Jadi apa namanya mengambil mata kuliah. Jadi kuliah di UB atau di Undip, sepertinya seperti itu. Ya. Untuk kode mata kuliahnya gimana? Oh, kode mata kuliahnya ngikutin kode mata kuliah kampus yang dimaksud. Iya. Karena ya. Iya, iya. Gitu kode mata kuliah ya. yang dimaksud. Ya. Ini kok ada huruf N ini apa nih Pak maksudnya Pak? Tinggal menambahkan huruf N. Yang inbound tadi. Oh, yang inbound. Ya. Mahasiswa dari luar. Dari luar masuk ke dari luar kodenya NIM N. Ya, kalau ya, di teknik kan teknik apa teknik depannya? I gitu. Kalau N itu non degree gitu kemarin kesepakatannya. N non degree. Begitu ya. Siap Joysika ya. Karena saya tidak tahu nih Mbak atau Mas ini. Kemudian dari Devi. Selamat siang Pak, saya Yulita Devina, Arsitektur 2019. Saya memiliki 2 pertanyaan. Untuk KRS MBKM Student Exchange itu pas diklik error. Sedangkan pengisian KRS maksimal tanggal 20 Agustus. Kira-kira bagaimana? Ini kalau diklik error, Pak. Mungkin ada masalah di mana kita nggak tahu nih. Dan izin bertanya juga, Pak, kalau semisal mata kuliah dari luar untuk student exchange baru fix tanggal 20 September, karena di sana masuknya tanggal 20 September, kira-kira bagaimana? Nah, ini berapa nih, Pak? Apa namanya? Kalau kasus-kasus ini, apa namanya? Ternyata untuk menginputkan mata kuliahnya di luar tanggal 20 bagaimana? Masih bisa dilayani nggak? Karena ini kan kalau di luar kan kita masih menunggu juga, nggih.
Kayak di UB itu terakhir tanggal 18, jadi mungkin terlambat juga mereka memasukkan mata kuliah. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini coba sama-sama langsung ya. Coba sama-sama langsung KRS MBKM. Di sini tambah mata kuliah MBKM outbound yang student assign. Error ya. Ya, kalau gini kan ketahuan sama-sama, dicatat nanti kita cek masalahnya di mana. Kalau yang untuk outbound yang non student exchange di sini sudah ada untuk kegiatan-kegiatannya. Untuk student exchange, Pak? Iya. Student exchange, Pak? Iya, berarti error tadi. Terima kasih masukannya. Gitu. Ini kita coba bersama-sama, ternyata memang error, sehingga perlu kita lihat lagi masalahnya di mana. Kemudian kalau masukannya di luar tanggal 20 bagaimana gitu, Pak? Iya, ini terkait dengan setting admin prodi, Prof. Jadi gitu ya. Di setting admin prodi itu ada aktivasi. Aktivasinya itu di sini. Berarti ini lebih ke Kaprodi ya, Kaprodi dan admin ya, Pak Faisal ya. Kebijakan Kaprodi ya. Betul. Jadi sini kan ada KRS-nya tanggal berapa sampai tanggal berapa, ini di yang kanan ini, Prof. Jadi ketika aktivasi ini ada tanggal awal KRS, tanggal akhir KRS. Ya nanti kalau misalkan tapi harapannya nggak lewat tanggal 20 ya, supaya nggak merepotkan Pak Kaprodi atau Bu Kaprodinya masing-masing. Jadi ini kebijakan kebijakan Kaprodi karena terkait dengan kerjasama U2U katakanlah antar fakultas, antar prodi yang ada di sini dengan di Undip atau di sini dengan di Brawijaya atau di tempat lain. Mungkin gitu ya Pak Faisal ya. Kemudian dari Anju Paulus. Selamat siang, saya Anju Paulus Turenai Sitorus, angkatan 2020 dari prodi mesin. Izin bertanya mengenai edit pengambilan mata kuliah di Siakat Old. Halamannya selalu kosong. Sementara itu di Siakat New tidak ada pengambilan mata kuliah. Lalu solusi untuk edit pengambilan mata kuliah bagaimana? Wah, ini admin prodi atau mahasiswa? Admin prodi atau mahasiswa? Ini mahasiswa. Bisa ya. Jadi mengambil mata kuliah di Siakat Old nggak ada, di Siakat New-nya juga tidak ada. Ada di Siakat New. Jadi teman-temannya sudah bisa, Mas. Teman-teman sudah bisa. Silakan nanti ke teman-temannya untuk berdiskusi ya bagaimana caranya. Ini contohnya kalau misalkan KRS-an ini bisa di sini. Nambahnya di sini untuk klik pilih mata kuliah. Kemudian Anda milih mata kuliah yang mana, kemudian nanti akan masuk, kemudian tambahkan KRS ini nanti akan masuk ke daftar mata kuliah yang Anda ambil pada semester tersebut. Jadi mungkin perlu sambil diskusi dengan teman-temannya yang lain. Oke, matur nuwun Pak Faisal lagi nih. Ini mohon waktunya udah hampir jam 3, jangan ada pertanyaan lagi ya, nanti tambah terus nggak selesai nih. Saya Muhammad, Arsitektur 2017. Saya pertama mencoba baik di menu security TA atau magang, ada kendala jumlah prasyarat SKS. Padahal SKS sudah jauh memenuhi. Oh, ini kasusnya kayak tadi Pak, yang batas minimum 22 tadi, kayaknya itu ya. Iya tuh. Ini agak kurang jelas nih pertanyaannya. Iya, di sini ada memang untuk prasyarat itu ada di admin prodi juga untuk skripsi magang KKN. Maaf, keluar lagi. Ya mungkin tuh settingannya di admin Pak Faisal ini. Iya. Ya, di setting di admin prodi. Jadi di menunya deskripsi magang KKN. Nah, ini di sini kan ada syarat-syarat ini, Prof. Oke. Jadi untuk mengambil skripsi itu minimalnya berapa, terus kemudian magang itu berapa. Ini terkait dengan syarat-syarat yang ada di sini. Oke. Oke, matur nuwun Pak Faisal. Kira-kira gitu. Ini Mas Bejo yang ada di arsitek. Langsung saya tunjuk. Pak, 120. Pak, boleh nanya nggak Pak? Gimana? Enggak, ini pertanyaannya beda lagi nggak? Soalnya waktunya udah mepet nih. Sama sih Pak, sama-sama. Gimana? Jadi kan
kalau di menu magang kan kalau RC itu skripsinya 2 tahap. Yang pertama itu konsep. Nah, konsep ini ada di menu magang, Pak. Nah, misalkan kalau di menu magang kan itu cuma bisa milih satu aja, nanti nggak bisa milih yang matkul lain itu, Pak. Padahal perlu ada 2 ini, Pak, buat skripsi juga, Pak. Itu gimana ya, Pak? Maksudnya dari menu magang atau skripsi itu kan hanya bisa milih satu. Padahal kalau di RC itu kan ada 2 ya, Pak. Itu gimana, Pak? Saya masih belum bisa menangkap pertanyaan Anda ini. Pak Faisal, bagaimana? Paham nggak nih? Saya bisa menambahkan tuh Pak Dodi. Oke, Mas Bejo. Nah, ini adminnya Pak Faisal. Begini Pak, kan itu kasusnya begini. Kalau mata kuliah KPPA itu kan sekarang pecah menjadi 2 mata kuliah. Nah, itu dia. Aplikasi dan konsep. Itu statusnya kan magang kalau bukan selain maksud statusnya magang. Ini yang saya buka sekarang ini Pak ya. Nah, yang saya buka terus kalau mahasiswa itu sudah ambil yang konsep, dia tidak bisa menambahkan yang publikasinya begitu. Oke, paham saya berarti. Jadi di sini kan ada jenis mata kuliah skripsi. Di sini untuk arsitektur ada Pak, 2 ini ya. Publikasi dan konsep. Ini ya tugas studio, tugas akhir dan tugas akhir ini ya. Yang kita mau pakai yang kode yang baru Pak sekarang Pak, yang 11 digit. Ini belum diedit berarti ya Pak ya. Ini kan berarti ngeditnya di sini Pak ya, tugas akhir sama studio tugas akhir ini ya. Ya saya paham. Jadi apa namanya, secara umum itu kan skripsi hanya 1 dan ini di arsitektur ada 2 gitu ya. Baik, mungkin ini jadi masukan juga untuk penyempurnaan sistem. Yang poin 2 sama 5 itu Pak. 2 sama 5. Yeah. Tapi ini kok KMM-PKL Pak. KMM-PKL. PKL ini berarti ya. Bukan skripsi. Atau ini kita bisa rubah. Itu satu itu bimbingan kayak bimbingannya. 1, 2 itu bimbingan. Coba bimbingan ini diedit Mas Bejo. Yang bimbingan diedit. Edit nih lah. Ini klik edit. Kalau bisa diedit ya. Nanti kan klik edit. Klik ampun diedit. Nanti kan keluar bimbingannya 1 atau 2. Iya. Kayak gitu. Nanti kalau udah dirubah 1, nanti ini jadi 1 yang 2 KMM itu. Oh ya. Nah ini lah bimbingan ini. Nah ini. Oh ditayangkan pada kedua genap atau keduanya gitu ya. Sama ini yang jumlah bimbingan nih. Yang kalau 1 nanti keluarnya 1. Jenis mata kuliah Pak itu. Jenisnya ini ya. Nah jenisnya ini. Oke. Ya. Sampun ya berarti. Langsung diselesaikan gitu. Matur nuwun Mas Wahyu, Mas Bejo. Ini pertanyaan masih ada 2, nggak apa-apa nggih. Ini Pak dari Pak Miyanto, waktu saya klik button validate all tanpa mencentang 1 atau semua mata kuliah akan muncul ya. Sebentar saya ulang lagi nih. Waktu saya klik button validate all tanpa mencentang 1 atau semua mata kuliah akan muncul pesan no selection. Tapi waktu saya klik button close tidak mau menutup, tapi di cross menutup. Ini mungkin ada masalah di tempatnya Pak Meyanto ya, Pak Faisal ya. Ya, yang untuk validasi itu ya Pak Mei ya. Untuk validasi itu kemarin kita lihat memang ada masalah, jadi ada 1 tabel yang nggak tahu ngisinya dari sebelah mana. Yang itu digunakan statusnya untuk pas menunjukkan bahwa mahasiswa tersebut KRS-nya valid atau tidak. Ini sedang kita perbaiki, kemarin sudah kita ketahui, kemudian sedang diperbaiki. Ya moga-moga cepat sudah bisa selesai. Kan kebetulan ini masih hari libur. Programmernya masih libur. Saya klik itu nggak mau nutup kondisi waktu apa? Di refresh saja Pak, di refresh F5, tekan F5. Oh gitu. Ya, di refresh. Anda bilang bisa nutup gitu. Oke, di refresh. Nanti kalau misalkan sudah kelihatan ada centang-centang hijau itu berarti sudah valid sebetulnya. Nah, sudah valid. Ya kondisinya belum saya centang semua, tapi saya nyoba-nyoba saya klik validated all. Itu dia muncul pesan tadi, pesan no selection. Tapi waktu saya klik close,
dia nggak mau nutup pesan selection-nya itu, pesan no selection. Tapi saya ada silang dia mau nutup gitu. Iya, di refresh. Ya. Ya, mungkin yang terakhir ya, Bu Musyawarah. Ini tadi raise hand. Bu Mus. Halo Pak. Halo, Pak. Monggo. Tadi sudah terjawab waktu pada berdiskusi dengan Pak BL. Sudah. Jadi matur nuwun. Nggih, Bapak Ibu, ini sampun jam 3 nggih. Mungkin tidak saya yakin dari Bapak Ibu ini masih banyak pertanyaan sebenarnya ya. Tapi paling tidak untuk Bapak Ibu semua, adik-adik semua sudah banyak sekali jawaban dari Pak Faisal dan Pak Budi Legowo yang sudah membantu kita semua di dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di tempat kita. Nah, untuk selanjutnya nanti silahkan menghubungi helpdesk di nomor 62 858 9000 1103. Monggo nanti ini bisa kita kita gunakan untuk permasalahan-permasalahan yang mungkin belum terjawab di tempat kita saat ini. Oke. Dan kita dari pembicaraan tadi kita tahu bahwa memang masih ada perbaikan-perbaikan yang terkait dengan SIAKAD dan juga dengan peraturan yang ada di UNS karena memang ini perkembangannya memang sangat-sangat signifikan ya dalam semester ini, 2 semester terakhir ini. Jadi nanti insya Allah nanti dari LPPMP dalam hal ini Pak BL ya, diwakili Pak BL nanti bisa membawa permasalahan-permasalahan tadi yang terkait kebijakan di LPPMP dan mungkin untuk yang terkait yang lebih berat lagi tadi yang seperti Prof. Nizam sampaikan tadi bisa dibawa ke Senat Akademik. Dalam hal ini alhamdulillah di sini ada Prof. Yosef Musleh, beliau MWA, jadi bisa bisa kita sampaikan ke beliau agar menekan Senat Akademik karena MWA ini kekuasaannya tinggi sekali. Ya. Gitu nggih, Prof. Yosef nitip itu tadi revisi peraturan nomor 31 dan 32. Tapi nanti PSI-nya bukan saya nggih Pak BL nggih, monggo nanti Pak BL gang sendiri. Saya sudah keluar dari Senat Akademik. Oke, Bapak Ibu sekalian, adik-adik semuanya yang saya banggakan. Terima kasih atas kehadiran semuanya di dalam acara ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat ya dan bisa menunjang seluruh kegiatan kita di semester depan ini. Sekali lagi matur nuwun untuk Pak Faisal, Pak Budi Legowo dan Pak Bambang Harsito yang telah kerso hadir di sini membantu kami semua dan mohon ini tadi ada ada absen karena tadi peserta sampai 260 ya, jadi ini tadi saya minta Mbak BK untuk membuat absen. Matur nuwun sekali lagi, acara ini saya tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.